Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat uploadnya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Qin Mo tidak merasa heran jika Song Tingyu bisa menebak bahwa dia adalah Yao Tian. Lagi pula, dia mendapatkan topeng bulu rubah itu dari Song Tingyu. Tetapi Song Tingyu bahkan tahu bahwa dia telah menipu Liu Ting, yang mengejutkan Qin Mo. Apakah Anda menyelidiki saya secara khusus? Qin Mo mengerutkan kening. Kau menghilang selama lebih dari 10 hari tanpa alasan, dan aku sangat ingin menemukanmu, jadi wajar saja aku perlu meluangkan waktu untuk menemukanmu. Song Tingyu tersenyum dan tidak menyangkalnya. Aku penasaran kenapa kau datang ke kota Lingjia, kenapa kau mengubah identitasmu menjadi Yao Tian, dan menggoda Liu Ting? Kudengar, kau dulu tinggal di pavilion Xingyun, ya? Apa kau punya dendam padanya? Sekalipun kau punya dendam, kau telah menipu perasaannya, bukankah itu terlalu kejam dan keji? Qin Mo mendengus dan tidak menjawab. Apakah kematian keluarga Feng juga ada hubungannya denganmu? Song Tingyu menatapnya dalam-dalam dengan mata berbinar. Kau datang kepadaku karena kesepakatan antara Liga Xuantian dan klan iblis bertanduk, dan kami hanya ingin membicarakan masalah ini, kata Qin Mo, dengan suara berat. Kamu tiba-tiba menghilang baru-baru ini, dan hari ini, kamu tiba-tiba muncul kembali di kota Lingjia. Apakah kamu menggunakan senjata sihir luar angkasa? Song Tingyu bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Qin Mo tidak mengatakan apapun. Kupu-kupu warna-warni terbang bagai pelangi menuju kota perkakas. Di tengah desiran angin, keduanya duduk berdampingan. Song Tingyu jelas bingung mengenai kepergiannya yang tiba-tiba, kemunculannya kembali yang tiba-tiba, dan tindakannya baru-baru ini di kota Lingjia, jadi dia mencoba segala cara untuk mengujinya dan mencari tahu kebenarannya. Beberapa waktu lalu, ketika dia dan Qin Mo melewati Yaoshan, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Qin Mo menggunakan ukiran kayu untuk memperoleh beberapa informasi dari pola segi 8 aneh di belakang Yaoshan. Pada saat itu, Song Tingyu telah memperhatikan Yaoshan dan menduga bahwa tempat ini berisi rahasia besar Qin Mo. Kali ini, semua pasukan dan prajurit di benua Cilan menganggapnya sebagai pengkhianat klan iblis bertanduk. Ia berada dalam bahaya di mana-mana, tetapi ia tetap teguh datang ke kota Lingjia sendirian, yang membuat Song Tingyu semakin curiga. Kematian keluarga Feng, hilangnya 2 prajurit Balai Shenluo, dan perkataan pemuda dari pavilion Xingyun, semuanya membuat Song Tingyu diam-diam memperhatikan. Ia menduga Qin Mo, yang menggunakan alias Yao Tian, pasti memiliki motif tersembunyi dalam melakukan hal-hal ini di kota Lingjia. Dia ingin mengetahui tujuan sebenarnya Qin Mo. Sayangnya, jelas bahwa Qin Mo tidak bersedia berbicara lebih jauh tentang masalah ini. Hanya dibutuhkan waktu sekitar 1 jam bagi Liu Yun Qicaidie untuk melakukan perjalanan dari kota Lingjia ke kota instrumen. Setelah keduanya terdiam beberapa saat, Song Tingyu memutar matanya dengan genit dan berinisiatif untuk mengalah. Oke, aku tidak akan bertanya tentang urusanmu di kota Lingjia. Aku sudah melakukan apa yang kau minta, dan barang-barang itu juga ada di cincin ruang angkasa. Apa? Qin Mo tidak bereaksi sesaat. Materi-materi spiritual itu yang bisa ditukar dengan guntur misterius pemusnahan senyap? Aku meminta orang-orang untuk membeli kristal rahasia surgawi, Geokrovoid, dan darah penyuruh merah di luar negeri. Bagaimana caramu berterima kasih padaku? Ia menunjuk cincin di jari geokristalnya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih untuk apa? Qin Mo mengeluarkan guntur misterius nirvana yang telah disiapkan satu persatu dari cincin luar angkasanya. Kau tidak memberikannya secara cuma-cuma. Apa aku perlu berterima kasih? Ini, guntur misterius nirvana yang pantas kau dapatkan. Satu demi satu, guntur misterius pemusnahan muncul di tangan Qin Mo, dengan untaian cahaya listrik melilitinya dan gemuruh guntur samar keluar darinya. Mata Song Tingyu berbinar. Dan tanpa basa-basi dia merebut guntur keheningan misterius darinya, lalu berkata sambil tersenyum manis, membeli guntur keheningan misterius darimu memang tidak mudah, tapi untungnya aku akhirnya mendapatkannya. Barangku. Qin Mo merentangkan tangannya. Potongan kristal Tianji dan Geokongling muncul dari telapak tangan Song Tingyu dan jatuh ke tangan Qin Mo, satu persatu. Akhirnya, Song Tingyu dengan hati-hati mengeluarkan botol Geo kecil dan menyerahkannya kepada Qin Mo, sambil berkata, ini darah kura-kura merah. Hati-hati. Darah kura-kura merah, di dalam botol giok transparan, berkilau seperti kristal ambar merah. Saat botol bergoyang, lingkaran darah samar muncul. Qin Mo yakin Song Tingyu tidak akan berbohong padanya, jadi dia tidak memanggil Sueli untuk mengujinya. Dia memasukkan botol darah ke dalam cincin ruang angkasa, lalu mengganti topik pembicaraan dan bertanya, ngomong-ngomong, bisakah Liga Xuantian mendapatkan batu roh ruang angkasa? Batu roh angkasa? Song Tingyu tertegun. Untuk apa kau menginginkan batu roh angkasa itu? Jangan khawatir tentang apa yang kamu lakukan, aku hanya ingin bertanya apakah kamu bisa mendapatkannya? Saya bisa memikirkan caranya. Baiklah, lain kali,
Jika kau ingin menukarkan guntur misterius pemusnahan, sebaiknya kau menukarnya dengan batu roh luar angkasa terlebih dahulu. Aku akan bertanya nanti. Saat keduanya berbicara, awan kupu-kupu berwarna-warni terbang di atas langit di atas istana Senluo dan secara bertahap mendekati kota instrumen. Baru-baru ini, orang-orang kuat dari Sekte Hehuan berdatangan silih berganti, dan mereka semua berkumpul di Sekte Instrumen baru di Duuze. Para petinggi kuil baji juga telah tiba di sini silih berganti, dan sedang berdiskusi dengan aliansi Suantian kita untuk melenyapkan klan iblis bertanduk sekaligus dan mengirim mereka kembali ke alam baka. Song Tingyu memandang ke kejauhan, sedikit bingung. Dalam keadaan seperti ini, ayahku dan yang lainnya bersikeras untuk berdagang dengan klan iblis bertanduk, dan memintaku untuk melakukannya sesegera mungkin. Aku selalu merasa tidak aman, dan aku khawatir akan ketahuan oleh orang-orang dari Sekte Hehuan dan kuil baji. Itu bukan urusanku. Qin Mo tampak tenang. Jika transaksi antara Liga Suantian dan klan iblis bertanduk terbongkar, itu hanya akan menguntungkannya dan tidak merugikannya. Jadi dia terlalu malas untuk peduli. Tentu saja kau tak peduli. Jika Sekte Hehuan dan kuil suci baji tahu kita berdagang dengan klan iblis bertanduk, mereka hanya akan menuntut pertanggungjawaban aliansi Suantian kita dan menjadikan kita musuh publik benua ini seperti tombak darah. Song Tingyu tersenyum getir. Baiklah, aku hanya bisa membuat kesepakatan dengan Kuro dan yang lainnya untuk tidak mengungkap masalah ini. Qin Mo menjawab dengan malas, lalu bertanya sudahkah kalian memutuskan waktu dan tempatnya? Ada gunung gundul di perbatasan antara kalian dan lembah tujuh iblis. Tidak ada orang yang tinggal di dekat sini. Ayahku dan anak buahnya akan membawa lelaki tua bertanduk 6 dari suku iblis bertanduk ke sana. Song Tingyu menjelaskan lokasinya. Waktunya bisa ditentukan kapan saja setelah kalian menjelaskan situasinya kepada orang-orang dari suku iblis bertanduk. Tidak lama kemudian, Liu Yun Kicaidie membawa Qin Mo ke dekat Gunung Botak. Gunung Bald hanya setinggi beberapa ratus meter. Gunung ini ditutupi bebatuan abu-abu kecoklatan dan tidak ada rumput yang tumbuh di atasnya. Pemandangan di dekatnya juga luas, jadi tidak ada yang bisa bersembunyi. Beberapa puluh kilometer di belakang Gunung Botak adalah wilayah lembah tujuh iblis. Tak jauh di depan Gunung Botak terdapat gerbang barat kota instrumen, tempat iblis Nether berdiam. Tempat ini terpisah dari rawa kabut beracun oleh kota instrumen dan area yang ditempati oleh iblis bertanduk. Para ahli dari Sekte Hehuan dan kuil suci baji semuanya tinggal di rawa kabut beracun, jadi tempat ini relatif tersembunyi dan aman, jelas Song Tingyu. Qin Mo mengamati sebentar, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Ia mengira Liga Suantian dan klan iblis bertanduk sedang berdagang. Mereka jelas tidak ingin orang lain tahu tentang itu, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk memilih tempat ini. Aku akan bicara dengan Kuro. Baiklah, 2 atau 3 hari lagi, aku akan ke sini untuk menukarkan teratai 9 daun suanyin dengan lelaki tua dari klan iblis bertanduk. Kau juga harus bicara dengan ayahmu, dan Liga Suantian MU juga harus bersiap. Itu saja. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Qin Mo menyeberangi sungai yang ditanami anggrek iblis pemurni di depan Gunung Botak dan memasuki wilayah yang dikuasai klan iblis bertanduk. Ia dan Song Tingyu sedang berjalan-jalan di sekitar, dan telah menarik perhatian beberapa prajurit klan iblis bertanduk. Setelah ia masuk, seorang prajurit bertanduk 4 yang menunggangi binatang roh pemburu buru-buru berkata dalam bahasa dunia bahwa paman telah menunggumu kembali. Qin Mo mengangguk. Ia menunggangi binatang pemburu jiwa dan segera tiba di gunung api yang runtuh, tempat ia bertemu Kuro, Dora, dan Kamon, 3 prajurit bertanduk 6. Anehnya, Ling Yushi juga ada di sana, dan sepertinya sedang berbicara dengan mereka bertiga. Melihatnya turun dari binatang pemburu jiwa, mata ungu Ling Yushi menunjukkan kegembiraan dan dia tersenyum padanya. Qin Mo menatapnya, matanya berbinar, dan berkata, kekuatanmu meningkat pesat. Namun, setelah lebih dari 10 hari tidak bertemu, Ling Yushi tiba-tiba memiliki aura yang lebih elegan dan anggun. Sejak warna rambut, pupil, dan darahnya berubah, ia tiba-tiba jatuh cinta pada warna ungu. Hari ini, ia mengenakan gaun ungu. Gaunnya sangat panjang dan terseret di tanah. Ia tampak seperti bunga ungu yang sedang mekar dengan indah. Dan dia seperti berada di dalam bunga ajaib ungu. Sosoknya yang halus dan anggun terbungkus dalam bunga ajaib ungu. Dengan rambut ungu dan mata ungunya, dia memberi Qin Mo perasaan yang luar biasa. Sejujurnya, Ling Yushi tidak secantik Song Tingyu, juga tidak secantik Xie Jingxuan. Namun, seiring stimulasi darah dewa jahatnya, ia berubah setiap hari, seolah-olah temperamen, penampilan, dan pikirannya berkembang pesat setiap harinya. Dia tampak semakin cantik, semakin menarik, semakin berkuasa, dan semakin tak terduga. Di mata Qin Mo, perubahan Ling Yushi bahkan lebih cepat dan luar biasa daripada dirinya. Apakah Song Tingyu yang mengirimmu kembali? Mata ungu Ling Yushi memancarkan warna aneh yang mampu menembus hati orang-orang. Ia mengerutkan bibir dan tersenyum lembut, lalu berkata dengan tenang, beberapa hari yang lalu, dia datang menemuiku dan bertanya apakah kau sudah kembali.
Aku tahu. Qin Mo menghampiri sambil tersenyum, dan di bawah tatapan penuh harap Kuro, Dora, dan Kamon, ia berkata, aku yakin memang ada susunan teleportasi ruang di dalam Yaoshan. Susunan teleportasi ruang satu arah itu seharusnya bisa langsung mencapai benua Netherworld. Ketiga prajurit bertanduk 6 dari klan iblis bertanduk sangat gembira saat mendengar ini, dengan cahaya menakjubkan berkilat di mata mereka. Semuanya baik-baik saja dengan susunan teleportasi luar angkasa. Selama ada batu roh luar angkasa, susunan itu bisa diaktifkan kapan saja, kata Qin Mo. Lagi. Batu roh angkasa? Kuro sedikit mengernyit. Kami punya cukup banyak batu roh angkasa di benua Netherworld, tapi kami tidak punya satupun di sini. Sepertinya ini agak merepotkan. Aku juga sedang memikirkan caranya. Setelah jeda, Qin Mo berkata, Liga Suantian ingin menukar Kuru dengan 3 teratai 9 daun suanyin. Lokasinya di Gunung Botak, arah lembah 7 kejahatan. Waktunya 2 atau 3 hari ke depan. Bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Kalau tidak ada masalah, kami tentu saja bersedia menukarnya. 3 teratai 9 daun suanyin bisa ditukar dengan nyawa saudaraku. Aku sangat senang melakukannya, Kuro mengungkapkan pendapatnya. Qin Mo, mungkinkah ini tipuan? Song Tingyu menyela, Gunung Botak itu tidak diselimuti ki iblis kegelapan. Jika terjadi perkelahian di sana, itu akan merugikan kita. Tidak masalah. Sekalipun aliansi Suantian ingin membuat masalah, kami tidak takut. Camon mendengus dingin. Kita bahkan tidak menganggap serius aliansi Suantian. Duoluo juga mengungkapkan pendapatnya. Baiklah, ayo kita pergi bersama. Kita tidak takut aliansi Suantian membuat masalah, kata Kuro dengan percaya diri. Aliansi Suantian mungkin berharap bisa melakukan transaksi pribadi denganmu di masa depan, jadi mereka seharusnya tidak melakukan sesuatu yang gegabah, kata Qin Mo. Tolong bantu kami menghubungi aliansi Suantian. 3 hari kemudian, kami akan membawa teratai 9 daun suanyin ke Gunung Botak dan menukarkan saudaraku kembali. Kuro mengonfirmasi transaksi tersebut. Qin Mo mengangguk. Para anggota keluarga Ling sekarang berlatih di gunung api yang hancur. Setelah gunung api runtuh, gunung itu pecah menjadi beberapa bagian besar. Di bawah pengaturan klan iblis bertanduk, keluarga Ling menempati sebagian gunung. Mereka menggali gua-gua yang luas di gunung dan menggunakannya sebagai ruang batu untuk bercocok tanam. Qin Mo mengikuti Ling Yushi ke tempat keluarga Ling berlatih, dan melihat beberapa anak kecil yang rambutnya telah berubah menjadi ungu dan matanya telah berubah menjadi ungu. Qin Mo, kau di sini. Melihat kemunculannya, mata Ling Xuanxuan berbinar dan dia tak dapat menahan tawa. Saudara Qin, apakah kamu menemukan kitab suci 9 neter jahat yang sedang kita latih? Ling Feng juga keluar. Dia tampak tenang, tetapi ada sedikit kegembiraan di matanya. Ketika Ling Chengzi dan banyak anggota keluarga Ling melihat Qin Mo datang, mereka semua menyambutnya dengan sikap yang sangat ramah dan hangat. Ah, seandainya kakak tertuaku masih hidup, dia pasti akan sangat senang mengetahui bahwa keluarga Ling telah mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Ling Chengzi mendesah. Paman Ling, keluarga Ling sekarang menjadi musuh publik benua Cilan. Apa yang bisa disyukuri? Qin Mo berjalan masuk ke dalam gua yang terang benderang dan memandangi ruang-ruang batu kecil yang dibangun di dalamnya. Ia merasa tempat ini sangat mirip dengan sel-sel penjara Liga Suantian. Haha, sekarang kita sudah tahu. Tidak masalah apakah kita dari klan jahat atau bukan. Selama kita cukup kuat, kita secara alami bisa mendapatkan pijakan di dunia ini. Mata Ling Chengzi menunjukkan ambisi dan kegembiraan yang besar. Qin Mo, baru-baru ini kita memiliki beberapa anak yang telah merangsang darah dewa jahat. Di bawah bimbingan Yushi, Rana seni bela diri semua anggota keluarga Ling dengan darah dewa jahat yang mengalir di tubuh mereka telah meningkat dengan kecepatan yang luar biasa akhir-akhir ini. Jilid pertama Kitab Suci 9 Netherworld. Sepenuhnya diresapi darah dewa jahat Ling Yushi. Jilid buku rahasia bela diri Netherworld ini mencatat teknik spiritual kultivasi ras jahat yang paling ortodoks. Dan Ling Yushi adalah orang yang memegang jilid Kitab Suci 9 kejahatan Netherworld ini. Baru-baru ini, ia mulai mengajarkan rahasia spiritual Kitab Suci 9 Netherworld kepada anggota klannya. Ia menemukan bahwa mereka yang memiliki darah dewa jahat di dalam tubuh mereka telah membuat kemajuan pesat dalam mempraktikkan Kitab Suci 9 Netherworld. Darah dewa jahat mengalir di tubuhmu, kau mempraktikkan Kitab Suci suku jahat, dan di sini kau memiliki energi iblis gelap untuk diserap, jadi kau akan membuat kemajuan pesat. Qin Mo menatap Ling Xuanxuan, lalu Ling Feng, dan akhirnya Ling Chengzi. Paman Ling, apa rencanamu untuk masa depan? Tiba-tiba, mata Ling Chengzi, Ling Xuanxuan, Ling Feng dan anggota keluarga Ling lainnya semuanya terfokus pada Ling Yushi. Jelaslah bahwa Ling Yushi telah menjadi tulang punggung keluarga Ling saat ini, menggantikan posisi ayahnya di hati anggota keluarga Ling. Qin Mo, kami ingin memasuki benua Netherworld melalui susunan teleportasi ruang angkasa sesegera mungkin, kata Ling Yushi tiba-tiba. Benarkah ada susunan teleportasi luar angkasa di Yaoshan? Seru Ling Chengzi.
Ling Xuanxuan, Ling Feng, dan yang lainnya juga bersemangat. Mereka tampak sangat bersemangat. Qin Mo telah mengonfirmasi keberadaan susunan teleportasi luar angkasa yang lengkap dan utuh. Letaknya di dalam Yaoshan. Ling Yushi tersenyum tenang dan berkata lembut, sepertinya kakek Qin Shan tidak hanya mengetahui identitas keluarga Ling kita, tetapi juga diam-diam membantu keluarga Ling kita melakukan banyak hal. Jika suatu hari nanti aku bisa bertemu kakek Qin Shan, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kakek Qin Shan atas nama ayahku, kakekku, dan anggota keluarga Ling saat ini. Kita seharusnya lebih berterima kasih kepada Qin Mo. Tanpa Qin Mo, keluarga Ling pasti sudah tidak ada lagi. Seru Ling Chengzi dengan suara lantang. Mata Ling Xuanxuan dan Ling Feng sama-sama berwarna ungu dengan kilatan bintik peka laser, dan tiba-tiba menatap Qin Mo. Apakah kau sudah memutuskan? Qin Mo mendesah dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa Ling Yushi ingin memimpin anggota keluarga Ling ke benua Netherworld sesegera mungkin melalui susunan teleportasi ruang angkasa. Ling Yushi tidak menyebutkan masalah ini dalam perjalanan ke sini, jadi dia sedikit terkejut. Di benua Netherworld, terdapat altar warisan ras-ras utama di Netherworld, serta banyak rahasia klan Netherworld. Wajah Ling Yushi dipenuhi rasa bersalah. Kudengar dari senior Kuro bahwa klan Netherworld juga membangun istana bawah tanah Netherworld di sebuah tempat rahasia di bawah tanah benua Netherworld. Di istana bawah tanah itu, banyak rahasia klan Netherworld terkubur. Hanya mereka yang memiliki darah dewa jahat yang bisa masuk ke istana bawah tanah itu. Qin Mo, kakekmu membangun susunan teleportasi luar angkasa. Mungkin untuk Kuro dan yang lainnya agar kita bisa kembali ke benua Netherworld, kata Ling Chengzi. Qin Mo mengangguk tanpa suara. Maukah kau pergi ke benua Netherworld bersama kami? Ling Yushi menatapnya penuh harap. Kita lihat saja nanti, jawab Qin Mo, dengan ambigu. Di pihak keluarga Ling, Qin Mo mengetahui tentang rencana keluarga Ling dan tahu bahwa mereka juga sedang bersiap untuk pergi ke benua Netherworld. Alam baka. Qin Mo bergumam dalam hatinya, dan menghubungi Sueli dengan kesadaran jiwanya. Bertanya bagaimana kabar kakekku? Jangan khawatir, aku masih mencari para penyuling senjata itu, aku juga butuh waktu. Sueli menjawab, tanah kerusuhan berbeda dari daerah lain. Tanah kerusuhan, ini tidak pernah damai sedetik pun. Pertempuran berdarah telah terjadi sepanjang tahun. Para prajurit yang tinggal di tanah kerusuhan, dan pasukan yang ada di sini semuanya adalah sekelompok orang gila, fanatik, dan ekstremis. Saat beroperasi di sini, bahkan aku harus berhati-hati dan waspada agar tidak diserang kapan saja, dan waspada agar tidak menjadi sasaran, dibunuh, dan dirampok. Tempat kerusuhan? Qin Mo tercengang. Tanah kerusuhan adalah tempat tinggalku dulu. Tanah ini terdiri dari 5 benua Tianlu, Tianji, Tianye, Tianku, dan Tianlie. Guntur kehancuran misterius di tanganmu berasal dari leluhur kehancuran di benua Tianji. Sekte setan darah kami juga merupakan kekuatan tingkat perak di benua Tianmie, tetapi sekarang telah dianeksasi. Berbagai benua di negeri kerusuhan kaya akan endapan mineral. Ada banyak tempat rahasia di setiap benua, dan terdapat banyak sekali obat-obatan dan herba spiritual. Tentu saja, ada pasukan prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Pasukan-pasukan utama bertempur dalam pertempuran berdarah sepanjang tahun, dan keadaannya sangat kacau. Di tanah kerusuhan, ada banyak jalur yang mengarah langsung ke dunia bantu. Banyak ras alien juga berkeliaran di tanah kerusuhan, terkadang bergabung dengan pasukan di 5 benua, dan terkadang terlibat dalam pertempuran berdarah. Hei, pokoknya, tempat itu tidak pernah damai. Orang gila dan preman merajalela. Jika kau tidak hati-hati, kau mungkin akan diserang dan dibunuh. Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Jika dulu kau pernah masuk ke zona kerusuhan, aku jamin kau takkan bertahan hidup selama sebulan. Sekarang, mungkin kau bisa beradaptasi dengan lingkungan di sana, dengan pertumpahan darah dan kekejaman di sana, jawab Sueli. Aku hanya ingin tahu kabar tentang kakekku, kata Qin Mo. Beri aku sedikit waktu lagi, kata Sueli. Apakah kamu tahu benua Netherworld? Qin Mo teringat tujuan pertanyaannya. Aku pernah mendengar tentang tempat ini. Di tempat kerusuhan kita, melalui susunan teleportasi ruang angkasa rahasia, setelah beberapa kali teleportasi, tampaknya kita bisa mencapai benua Netherworld. Tapi aku belum pernah ke sana. Aku hanya tahu bahwa itu adalah tempat di mana ras alien Netherworld dulu bercokol. Kemudian, orang-orang Netherworld diusir ke Netherworld, dan benua itu tampaknya tertutup, dan orang luar tidak bisa lagi masuk, jelas Sueli. Ada banyak susunan teleportasi ruang angkasa di daerah kerusuhan? Qin Mo tercengang. Ya, susunan teleportasi luar angkasa itu dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan dahsyat dan bisa berkomunikasi dengan benua lain. Ada juga orang-orang pemberani dari benua lain yang akan menggunakan susunan teleportasi luar angkasa untuk mengasah diri di tanah kerusuhan. Hehe, tapi kebanyakan dari mereka mencari kematian.
Orang-orang yang datang ke tanah kerusuhan dari benua lain seringkali tidak berumur panjang dan akan segera dicabik-cabik oleh orang-orang gila di tanah kerusuhan. Sueli tertawa 2 kali dan berkata, "Sialan, kukira setelah lebih dari 1200 tahun, tempat ini akan lebih damai, tapi aku tak menyangka akan menjadi lebih kacau dari sebelumnya. Tak lama setelah aku datang ke sini, aku sudah dikejar 3 kali, dan semakin sulit untuk bergerak. Bantu aku memantau berita tentang kakekku." Qin Mo memutus komunikasi dengan Sueli, dan kesadaran jiwanya berkumpul lagi. 3 hari kemudian, di puncak gunung yang gundul, Song Yu, Xie Yaoyang, dan Ye Yun, 3 pejuang alam rusak yang kuat, bersama dengan Song Siwan, Xie Zizang, Nie Kan dan anggota elit klan lainnya, diam-diam muncul saat malam tiba. Anggota suku setan bertanduk secara alami tidak dapat beradaptasi dengan terik matahari dan terik matahari, sehingga mereka mengatur waktu di tengah malam. Malam itu, bulan tampak gelap dan angin bertiup kencang, dan orang-orang kuat Liga Suantian di gunung menunggu dengan tenang. "Ayah, Paman Xie, Paman Nie, aku selalu merasa tidak pantas berdagang dengan iblis bertanduk di level seperti ini akhir-akhir ini." Song Tingyu berdiri di antara kerumunan, mengerutkan kening, dan berkata, "Kudengar orang-orang dari kuil suci Baji dan sekte Hehuan baru-baru ini mengundang kita dan meminta kita untuk menetapkan tanggal untuk mengepung dan menekan iblis bertanduk. Saat ini, jika fakta bahwa kita berdagang dengan iblis bertanduk terbongkar, dampaknya akan sangat buruk, dan aku khawatir kita akan langsung menjadi sasaran kritik publik. Itulah mengapa kami sangat berhati-hati." Nie Yun tertawa pelan. "Aku khawatir setelah kita berperang dengan iblis bertanduk di masa depan, mereka tidak akan mampu menahan serangan kita, sekte Hehuan, dan kuil suci Baji, dan akan mengungkapkan fakta bahwa kita berdagang dengan mereka." Song Tingyu tersenyum getir. "Kita bicarakan masa depan nanti. Kita ambil teratai 9 daun Suanyin dulu," kata Song Yuhun dengan acuh tak acuh. "Teratai 9 daun Suanyin. Teratai 9 daun Suanyin lagi. Kalian benar-benar gila," teriak Song Tingyu dengan marah. Dia sebenarnya menentang terlalu banyak kontak dengan suku iblis bertanduk saat ini. Pertama, dia takut sekte Hehuan dan kuil suci Baji akan mengetahuinya, dan kedua, dia takut suku iblis bertanduk akan membocorkan berita itu suatu hari nanti. Namun menurutnya, ayahnya, Xie Yaoyang, dan Ye Yun semuanya telah dikuasai oleh teratai 9 daun Suanyin dan menjadi putus asa. "Kapan Qin Mo bilang kita akan tiba?" Song Yu tiba-tiba bertanya. "Segera." Song Tingyu menjawab dengan agak tidak puas. "Qin Mo anak yang baik. Haha, kalau dia bisa menangani masalah ini dengan baik, dia bisa kembali ke Liga Suantian." Song Yu tiba-tiba berkata begitu. Hubungannya dengan klan jahat sekarang diketahui semua orang. Bagaimana mungkin dia kembali ke aliansi Suantian? Kalaupun dia benar-benar kembali, apa kau berani menerimanya? Song Tingyu mendengus. "Tidak ada yang mutlak." Song Yu mengatakannya dengan cara yang tak terduga dan mendalam. Song Tingyu mengerutkan kening dan tiba-tiba bertanya dengan tajam. "Ayah, apakah ayah menyembunyikan sesuatu dariku?" "Hehe." Saat Song Yu hendak menjawab, ia melihat 4 binatang pemburu roh terbang keluar dari area tempat energi iblis gelap itu berdiam. "Mereka datang," teriak Song Yu dengan suara rendah. Murid Xie Yaoyang dan Nie Yun menyusut dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi waspada. Duduk tinggi di atas binatang pemburu jiwa, Qin Mo, dan 3 prajurit bertanduk 6 dari klan iblis bertanduk, Kuro, Kamon, dan Duo Luo, menyeberangi sungai yang ditanami rumput anggrek pemurni iblis dan tiba di Gunung Gundul. Song Yu dan anak buahnya dari Liga Suantian semuanya tampak hikmat saat melihat pemburu binatang roh datang. "Qin Mo, lama tak bertemu." Wajah Song Yu tampak acuh tak acuh. Setelah Qin Mo datang, ia tiba-tiba tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memanggil Qin Mo. "Pemimpin aliansi Song, apa kabar?" Qin Mo juga menyapanya. Dia tiba-tiba menatap Kuro. Tubuh Kuro yang tinggi dan kurus sedikit mengangkat bahunya di atas binatang pemburu jiwa itu. Sebuah kekuatan penembus jiwa yang besar, bagaikan langit yang pekat, perlahan-lahan menyelimuti area itu, menembus ke dalam gunung yang gundul, dan menembus jauh ke dalam tanah. Kamon, Dora, dan keempat prajurit bertanduk 5 yang menunggangi binatang pemburu roh juga tetap diam. Mereka menunggu deteksi jiwa Kuro. Song Yu, Xie Yaoyang dan Nie Yun mengabaikannya dan tidak mengatakan apapun, diam-diam menunggu penyelidikan Kuro. Di balik kegelapan malam, riak-riak tak kasat mata berdesir di udara. Siapapun yang memiliki kepekaan jiwa yang tajam pasti tahu bahwa jiwa Kuro yang besar pernah menyebar ke seluruh tubuh mereka bagai laba-laba. Setelah beberapa saat, Kuro tiba-tiba melihat kaki Song Yu. Song Yu hanya menatap Kuluo dan tahu maksudnya. Ia langsung mengangguk ke arah Song Siwan dan memerintahkan, bawa orang itu keluar. Qin Mo, Kuro, dan yang lainnya masih duduk di atas binatang pemburu jiwa itu. Sayap gelap lebar seperti kelelawar milik binatang pemburu jiwa itu terus mengepak di udara. Mereka tidak langsung turun ke Bald Mountain. Membuka.
Song Siwan menekan satu tangan ke tanah berbatu gunung botak dan berkata dengan suara rendah dan ekspresi tenang. Dengan telapak tangannya sebagai pusat, tanah berbatu gunung botak yang keras menunjukkan tanda-tanda retakan yang jelas. Retak, retak, retak. Batu-batu besar hancur satu demi satu, dan lengan Song Siwan seperti bor, menusuk dalam-dalam ke gunung gundul itu. Dengan gemuruh keras, sebuah gua batu yang dalam muncul di puncak gunung gundul. Dalam sangkar besi dingin, Kuru, yang tubuhnya telah layu dan tampak seperti hantu, muncul dari sangkar di gua batu itu. Rantai berlumuran darah menembus tulang belikat Kuru dan diikatkan ke kandang. Paku baja tebal ditancapkan ke kakinya, memakunya di dalam kandang, membuatnya tak bisa bergerak. Gua batu itu hancur, dan sangkar besar seukuran rumah diangkat oleh Song Siwan dengan satu tangan dan diletakkan di puncak gunung botak. Ah! Kuru kembali melihat cahaya siang, dan di malam hari, ia tiba-tiba melihat Kuro, Kamon, dan Dora. Ia bukannya senang, malah marah, dan meraung pada mereka bertiga. Paman Kurumi. Ketika Kamon dan Dora melihat penampilannya yang menyedihkan, mata mereka menjadi basah dan mereka berbisik dalam bahasa dunia bawah. Tubuh Kuro bergetar, matanya terpaku pada kakaknya, melihat bekas luka di tubuh kakaknya dan penampilannya yang menyedihkan. Dia bisa tahu sekilas bahwa saudaranya pasti telah menderita penyiksaan yang tidak manusiawi selama dia di penjara. Mata Kuro yang bagaikan hantu menatap tajam ke arah Song Yu, Xie Yaoyang, Niyun dan yang lainnya, dan kebencian di dalamnya sangat jelas terlihat. HMPH. Niyun, kepala keluarga Nie, tampak muram di bawah tatapannya dan menyeringai dingin. Jelas tidak menganggap serius kebencian Kuro. Ah! Kuro berteriak lagi. Kinmo menundukkan kepalanya dan menemukan sebuah cincin perak berkilau melingkari leher ramping Kuro. Cincin itu berkilau dengan kilau metalik yang dingin. Begitu Kuro hendak berbicara, cincin itu tiba-tiba menegang. Saat Kuro melihat Kuro dan yang lainnya, dia melolong dua kali. Jelas dia ingin mengatakan sesuatu. Akan tetapi, begitu dia melolong, cincin itu langsung mengencang, membuatnya merasa seolah-olah ada yang mencengkeram lehernya. Dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. 3 teratai 9 daun suanyin. Tatapan Yeyun dingin, alisnya berkerut, menatap Kuro yang sedang duduk di atas binatang pemburu roh. Ia tampak ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin dan tak mau membuang waktu lagi. Apa maksudmu? Tanya Kinmo, dengan wajah dingin. Terakhir kali aku melihat Kuro, dia tidak memiliki cincin seperti itu di lehernya. Sekarang, ketika dia akan dibebaskan darinya, aliansi Suantian malah memasang cincin di lehernya yang membuatnya tidak bisa berbicara. Kita bisa melihat bahwa dia tidak mau menukar dirinya dengan teratai 9 daun suanyin. Agar dia tidak ikut campur dalam masalah ini, kita harus menghentikannya bicara. Song Yu merentangkan tangannya untuk menunjukkan ketidakberdayanya, lalu menyipitkan mata dan menunjuk Kuro. Bicaralah dengannya dan buat kesepakatan sesegera mungkin, agar tidak ada masalah lagi dan orang lain tahu apa yang terjadi di sini. Kuro meronta-ronta di dalam sangkar, sorot matanya penuh dengan keganasan, seakan-akan ingin mengatakan sesuatu. Kinmo, biarkan mereka membebaskan orang-orang itu dulu. Kuro menahan amarahnya, bahunya gemetar, dan di kedalaman matanya yang seperti hantu, tampak ada secercah hantu yang menggeliat. Dia tampak sangat menakutkan saat ini. Biarkan dia pergi dulu. Kinmo menatap Song Yu. Ambil teratai 9 daun suanyin dulu, kata Niyun dingin. Kinmo tidak menatapnya, tetapi menatap Song Yu dengan wajah muram dan berteriak, pemimpin aliansi Song Siwan, lepaskan dia dulu. Song Yu sangat lugas. Ia melambaikan tangan dan memimpin dalam menunjukkan niat baik. Ketika Niyun dan Xie Yaoyang mendengarnya berbicara, mereka berhenti berbicara. Di bawah tatapan semua orang, Song Siwan membuka sangkar dengan kunci dan mematahkan rantai yang terikat pada tulang belikat Kuro. Pergi. Song Siwan juga sangat lugas. Ia mengangkat Kuro dengan satu tangan dan melemparkannya ke udara. Kuro, yang tenaganya hampir habis, dilempar ke langit oleh Song Siwan. Kuro secara pribadi mengendalikan binatang roh pemburu itu untuk menangkapnya, dan terlepas dari perlawanannya yang ganas, ia menahannya dan mencegahnya bergerak. Teratai 9 daun suanyin. Teriak Niyun dingin lagi. Paman. Camon menatap Kuro. Kuro mengangguk dan berkata, berikan padanya. Kamon kemudian melemparkan 3 kotak giok hitam ke arah Song Yu, Xie Yaoyang dan Niyun, tetapi wajahnya penuh kebencian. Ketika Song Yu, Xie Yaoyang dan Niyun melihat kotak giok hitam jatuh, mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di mata mereka. Ketiganya mengulurkan tangan mereka bersama-sama, mengambil kotak giok hitam masing-masing, membuka tutupnya dengan hati-hati, melihatnya, lalu membantingnya hingga tertutup. Mereka mengabaikan satu sama lain dan melihat ekspresi kepuasan di mata masing-masing. Kinmo, terima kasih telah memperkenalkan kami pada klan iblis bertanduk. Song Yu sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah tersenyum santai, ia tiba-tiba berkata, kalau kau mau, kau masih bisa kembali ke keluarga Song sekarang.
Kau bisa memutuskan untuk dipromosikan menjadi pejabat tamu tingkat bulan. Aku berjanji akan memberimu semua poin kontribusi yang kau janjikan. Kembali ke Liga Suantian, Qin Mo memasang ekspresi aneh di wajahnya. Sekarang semua prajurit di benua Cilan menganggapku pengkhianat. Bahkan jika aku berani kembali, apa kau benar-benar berani melepaskanku? Kenapa tidak? Senyum Song Yu membuat orang-orang merasa terkhianati. Ia berkata dengan ramah, aku akan memberitahu Sekte Hehuan dan Kuil Suci Baji bahwa kau adalah prajurit yang diatur oleh Liga Suantian kami untuk menyusup ke suku iblis bertanduk. Kau tidak hanya membantu kami mendapatkan teratai 9 daun suanyin, kau juga membantu kami membawa 3 prajurit suku iblis bertanduk yang kuat ke sini. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Bahkan Sekte Hehuan dan Kuil Suci Baji tidak dapat menyangkal kontribusi dan bantuanmu kepada kami. Pemimpin aliansi Song, apa maksudmu? Qin Mo tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Song Tingyu juga terkejut. Dia berteriak, ayah. Nie Yun, kepala keluarga Nie, tertawa terbahak-bahak saat ini. Ia berkata dengan dingin, klan jahat tetaplah klan jahat. Sekalipun mereka berkomplot dengan kita, klan jahat tetaplah musuh publik benua Cilan. Kita, Liga Suantian, tentu saja harus menghabisi klan jahat itu dengan segala cara. Kesepakatan berakhir di sini. Mulai sekarang, Liga Suantian dan klan jahat masih bermusuhan. Xie Yaoyang, kepala keluarga Xie yang sedari tadi diam, tiba-tiba berkata demikian. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi dan gunung dari arah gunung api. Meskipun mereka jauh, semua orang kuat di sini merasakan gelombang yang mengguncang bumi datang dari sana. Kekuatan tumbukan yang dahsyat itu begitu dahsyat hingga dapat menghancurkan gunung dan sungai, merobek bumi, dan menyebabkan ruang angkasa runtuh. Guntur pemusnahan misterius. Qin Mo dan Song Tingyu berteriak hampir bersamaan. Kau! Mata Qin Mo langsung memerah. Ia menatap Song Tingyu dengan tajam dan tiba-tiba meraung. Tubuh Song Tingyu bergetar hebat. Ia menoleh tajam dan menatap Song Yu di sampingnya. Ia berteriak, ayah, apa yang ayah lakukan? Beberapa hari yang lalu, ia menggunakan darah kura-kura roh merah dan materi spiritual langka itu untuk ditukar dengan beberapa Suan Lei penghancur sunyi dari Qin Mo. Setelah kembali ke Liga Suantian, ia segera menyerahkan Suan Lei penghancur sunyi kepada Song Yu. Saat itu Song Yu sedang memegang guntur kepunahan misterius, dengan wajah gembira, dan berkata dengan gembira bahwa Tuhan sedang menolongnya. Song Tingyu tidak terlalu memikirkannya. Sekarang, mendengar suara gemuruh memekakan telinga yang datang dari arah Gunung Yanhuo, dia segera menyadari bahwa Song Yu telah memanfaatkan guntur misterius senyap itu. Gunakan guntur pemusnahan untuk membunuh ras jahat. Tingyu, guntur misterius keheningan yang kau bawa kembali sangat membantu kami. Nie Yun menjawab mewakili Song Yu dengan senyum aneh. 3 prajurit bertanduk 6 terkuat dari klan iblis bertanduk semuanya ada di sini untuk berdagang dengan kita. Pertahanan jalur neter jahat sedang berada di titik terlemahnya. Haha, jadi Kuil Baji memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan guntur misterius keheningan untuk menghancurkan jalur neter jahat, sehingga klan jahat di Netherworld tidak bisa lagi datang ke benua Cilan melalui jalur neter jahat, dan para prajurit klan jahat yang telah datang ke sini tidak akan pernah bisa kembali ke Netherworld. Ayah! Teriak Song Tingyu. Song Yu merasa sedikit bersalah dan berkata untuk menghiburnya, kamu dan Qin Mo telah melewati kesulitan bersama di alam baka. Aku takut kamu tidak mau bekerja sama dalam masalah ini, jadi aku merahasiakannya darimu. Liga Suantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan telah mencapai kesepakatan diam-diam untuk membasmi suku-suku jahat ini dengan segala cara. Dan kami juga mendapatkan teratai 9 daun suanyin melalui orang kuat bertanduk 6. Setelah transaksi selesai, tidak melanggar moral bagi kami untuk membunuh mereka. Dia tersenyum pada Qin Mo, dan berkata, Qin Mo, jangan khawatir. Aku akan mengatakan bahwa kau membantu kami menyusup ke suku jahat dalam semua perselisihan antara kau dan suku jahat. Setelah ini selesai, kau dapat kembali ke Liga Suantian dan tidak perlu lagi khawatir menjadi musuh publik benua ini. Namun, ekspresi Qin Mo sangat garang. Ia menatap ketiga pemimpin Liga Suantian dan berteriak, bagus, kalian Liga Suantian hebat. Aduh, Kuro, Kamon, Dora dan para iblis bertanduk kuat lainnya meraung dalam kesedihan dan memacu para makhluk pemburu jiwa mereka untuk segera bergegas kembali ke arah Evil Nether Passage. Maaf, setelah kesepakatan ini selesai, kita masih musuh, kata Song Yu dengan tenang. Nie Yun adalah orang pertama yang tertawa terbahak-bahak. Qin Mo tiba-tiba merasa kedinginan di sekujur tubuh. Ia tidak menyangka bahwa para patriark dari 3 keluarga besar Liga Suantian telah merencanakan dengan matang rencana jahat ini untuk menghadapi klan iblis bertanduk. Ia tidak menyangka bahwa Song Yu bahkan menyembunyikannya dari Song Tingyu. Sebagai imbalan atas kesepakatan antara Kuro dan teratai 9 daun suanyin, aliansi Suantian memikat 3 prajurit kuat Kuro, Kamon, dan Dora untuk meninggalkan Gunung Api Flame Mountain,
dan memanfaatkan fakta bahwa tidak ada prajurit kuat yang ditempatkan di Evil Nether Passage untuk menghancurkannya dengan guntur misterius pemusnahan. Sekarang, 3 teratai 9 daun suanyin ada di tangannya. Tetapi Kuro telah menghabiskan seluruh tenaganya dan tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Setelah transaksi selesai, aliansi Suantian segera melancarkan serangan, dengan dalih masih bermusuhan, untuk membasmi klan iblis bertanduk. Tindakan ini sungguh tercela. Di tengah tawa liar Nieyun, Song Siwan, Xie Zizang, Niekan dan orang-orang kuat lainnya dari aliansi Suantian bubar satu demi satu. Mereka mencoba menghentikan Kuro dan yang lainnya. Kinmo, mata Kuro yang seperti hantu berkilat dingin. Ia gemetar dan berteriak, "Kau mengkhianati klanku?" Dia tidak tahu apa yang dikatakan Song Yu dan Kinmo, tetapi dia tahu mereka tertipu dan tahu arti raungan yang datang dari Evil Passage. Kamon, Duo Luo dan para iblis bertanduk kuat lainnya semua menatap Kinmo. Saat ini, dan amarah di mata mereka tidak dapat disembunyikan. Kinmo, setelah jalur Nether jahat dihancurkan, suku-suku jahat ini tidak akan pernah bisa kembali ke Netherworld. Song Yu sangat mengaguminya dan berkata dengan serius, "Di bawah serangan kuil suci Baji, Liga Suantian, dan Sekte Hehuan, semua suku jahat yang berani memasuki benua Cilan akan terbunuh. Liga Suantianku sangat mengagumimu. Aku juga menganggapmu berbakat. Kuharap kau tidak ikut campur dalam masalah ini. Mulai sekarang, saksikan saja dari pinggir lapangan. Setelah itu, noda di tubuhmu akan terhapus. Kau tidak hanya akan menjadi tamu tingkat bulan di Liga Suantian kami, tetapi kau juga akan mendapatkan poin kontribusi yang melimpah." Dia memandang Song Tingyu di sampingnya dan berkata, "Yuer, jangan khawatir. Kinmo hanya perlu berdiri di samping dan menonton selama pertempuran ini. Aku akan tetap memberinya apa yang menjadi haknya." Song Yu tahu betul bahwa tindakannya juga telah menyakiti putrinya, jadi dia berharap dapat menebus kesalahannya. Namun, Song Tingyu tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Sambil menggelengkan kepala, ia melangkah mundur. "Apapun hasilnya nanti, aku tidak akan lagi bekerja untuk keluarga ini. Aku akan meninggalkan benua Cilan." Song Tingyu patah hati. Wajah Song Yu berubah. Dia berkata, "Yuer." Song Tingyu menaiki kupu-kupu berwarna awan mengalir tanpa berkata sepatah kata pun, dan terbang langsung di bawah tatapan Xie Yaoyang dan Nieyun. "Kinmo, lari. Lari sejauh yang kau bisa." Dia pergi bersama Liu Yun Kichai Die, tetapi suaranya terdengar di telinga Kinmo. Dia mengenal karakter Kinmo lebih baik daripada siapapun. Dia tahu bahwa Kinmo tidak akan pernah meninggalkan klan jahat dan kembali ke Liga Suantian setelah Liga Suantian sengaja menipunya. Dia segera tahu bahwa mulai sekarang, Kinmo akan memperlakukan Liga Suantian sebagai musuh bebuyutan. Tetapi dia juga mengerti bahwa bahkan jika Kinmo bergabung dengan klan jahat, dia tidak akan pernah bisa menandingi Liga Suantian. "Kinmo, lompatlah dari binatang pemburu jiwa, dan kau berdiri di sini dan saksikan. Setelah masalah ini selesai, kau akan menjadi pejabat tamu tingkat bulan, dan kotoran di tubuhmu akan dibersihkan, dan kau akan bisa mendapatkan poin kontribusi yang melimpah dari Liga Suantian." Song Yu tidak mengejar Song Tingyu saat ini, melainkan menatap Kinmo. "Selama kau turun, kau akan menjamin kejayaan dan kekayaanmu di masa depan, dan menjamin bahwa Sekte Hehuan dan kuil suci Baji tidak akan mengejarnya. Aku tidak akan turun. Aku bisa memberimu beberapa lagi guntur misterius kepunahan," teriak Kinmo, dengan nada dingin. 7 bola logam yang dijalin dengan petir terlempar dari tangannya disertai suara guntur yang tumpul. Lemparkan ke arah Song Yu, Xie Yaoyang dan Nieyun. "Pergi." Kinmo tiba-tiba berteriak pada Kuro. Kuro mengenali Xuanlei kehancuran sunyi. Ketika ia melihat 7 Xuanlei kehancuran sunyi berjatuhan ke arah Song Yu bersamaan, ia langsung menyadari bahwa ini adalah bukti Kinmo, bahwa ia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. "Kembali." Kuro meraung ke langit. Di tengah gelapnya malam, keempat binatang pemburu roh itu, bagaikan 4 gugusan awan jahat, tiba-tiba terbang ke seberang sungai. "Kau tidak tahu bagaimana menghargai bantuan." Nieyun mencibir. Bum 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 bum. 7 ledakan yang mengguncang bumi, seperti 7 matahari yang menyilaukan, meledak menjadi cahaya yang menyilaukan pada saat yang sama. Pada saat ini, gendang telinga semua orang seakan tuli oleh guncangan tersebut. Semua orang hanya melihat ruang angkasa runtuh, dan langit seakan memiliki jurang tak terlihat yang tiba-tiba pecah. Retakan-retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya di angkasa, disertai kilat yang membelah segalanya, guntur yang dahsyat, serta gemuruh langit dan bumi, tampak jelas di angkasa. Gunung gundul itu hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan puing-puingnya berjatuhan bagai hujan deras. Hanya dalam sekejap, gunung gundul yang tingginya ratusan meter itu rata dengan tanah, dan bongkahan-bongkahan besar meteorit berhamburan ke segala arah, berjatuhan dengan dahsyat dari langit. Hebat! Kekuatannya begitu dahsyat, sepertinya jalur Nether jahat benar-benar bisa dihancurkan. Tawa sinis Nieyun terdengar dari reruntuhan yang runtuh. Sayangnya,
Meskipun kekuatan ini kuat, konsentrasinya masih kurang. Kekuatan ini lebih rendah daripada para prajurit di alam Rui. Apalagi kita di alam hancur? Sinar pedang perak sepanjang puluhan meter melesat ke langit dari reruntuhan yang bergulung-gulung. Sinar pedang itu bagaikan sungai yang mengalir panjang, bersinar terang, dan begitu tajam hingga seolah mampu menembus langit. Di tengah cahaya pedang bagaikan pelangi, Nie Yun muncul dengan gagahnya, memegang pedang panjang berpendar keperakan terang, dan mengenakan baju zirah halus seperti sisik ikan. Dia benar-benar melayang langsung di kehampaan. Song Yu dan Xie Yaoyang tampak tenang. Mereka tidak mengeluarkan senjata spiritual, juga tidak mengenakan baju zirah. Mereka hanya melayang di udara dengan tenang. Di Shattered Realm, seseorang dapat menghancurkan langit dan terbang ke udara. Para leluhur dari 3 keluarga besar Liga Xuantian semuanya melayang di udara tanpa dukungan eksternal. Mereka semua berada di saluran sungai yang ditanami anggrek pemurni iblis, menghalangi arah kembalinya para makhluk pemburu roh. Kinmo, kau mengecewakanku. Song Yu mengerutkan kening. Kinmo, bagaimanapun juga, ras jahat tetaplah ras jahat. Terlalu dekat dengan mereka akan merugikan perkembanganmu di masa depan. Xie Yaoyang tampak sangat mengaguminya dan berkata dengan tulus, mungkin di benua lain, kekuatan besar bisa hidup damai dengan ras alien, tapi ini benua Cilan. Di sini, bahkan jika kita bisa mengubah pola pikir kita terhadap ras jahat, kuil suci Baji dan sekte Hehuan, serta banyak kekuatan tingkat tembaga merah lainnya, mungkin tidak akan mampu membalikkan keadaan untuk sementara waktu. Kita, Liga Xuantian, tidak berani mengambil risiko dan tidak berani menghadapi murka dunia. Jadi kita hanya bisa menggunakan jalan terakhir ini. Kita sudah mendapatkan teratai 9 daun suanyin. Suku-suku jahat ini sudah tidak berharga lagi. Kenapa kalian masih banyak bicara? Nie Yun lebih blak-blakan. Ia mencibir sambil mengangkat pedang panjangnya. Suku-suku jahat ini tidak akan pernah bisa menahan pengepungan dan penindasan kita, kuil suci Baji, dan sekte Hehuan. Sekarang setelah jalur neter jahat dihancurkan, siapapun yang berani menginjakan kaki di benua Cilan akan dibunuh. Kinmo, ayo pergi. Mereka sedang mengulur waktu. Orang-orang kuat dari kuil suci Baji dan sekte Hehuan sedang berkumpul di sini dengan cepat. Ayo pergi. Song Tingyu sudah lama menghilang, tetapi suaranya kembali terngiang di telinga Kinmo. Saat ini, serang, teriak Kinmo, dalam bahasa dunia bawah. Paman, paman, Kamon dan Duo Luo berteriak serempak. Mata mereka memancarkan cahaya yang tampaknya tak terkendali, seakan-akan mereka ingin melawan Liga Xuantian dengan cara apapun. Aku akan menerobos penghalang ketiga prajurit alam rusak ini, dan kalian akan segera menyerbu. Kuro tiba-tiba menjauh dari binatang pemburu jiwa itu, dan di bawah langit malam, ia juga melayang di udara. Ia melangkah ke udara dan berjalan menuju Song Yu, Nie Yun, dan Xie Yaoyang selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, ada sesuatu di tangannya sebuah ukiran kayu. Ukurannya persis setengah dari ukuran yang dipegang Kinmo, dan itu adalah patung kayu yang diberikan Qinshan kepada suku iblis bertanduk tahun itu. Ketika mereka melihat Kuro mengeluarkan ukiran kayu, Kamon, Dora dan Nakuru semuanya mengubah ekspresi mereka. Mereka tampaknya tahu bahwa dengan bantuan patung kayu, Kuro dapat melakukan semacam teknik rahasia yang dapat menciptakan momentum kuat dan merobek pertahanan 3 patriar aliansi Xuantian. Huf, huf, huf. Tiba-tiba, hantu, roh jahat, pikiran dendam, dan roh jahat berterbangan keluar dari tubuh Kuro, bagaikan jiwa-jiwa yang tak rela dizalimi di 9 alam neter, melepaskan diri dari belenggu mereka satu persatu dan menyerbu ke ruang ini dengan panik. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang tersakiti dan roh-roh jahat muncul dari mata, hidung, telinga, mulut, dan pori-pori Kuro, dan semuanya lenyap ke dalam ukiran kayu. Kaca, 6 tanduk hitam aneh di leher Kuro, yang melambangkan statusnya, mengeluarkan suara patah. Paman, mata Kamon dan Dora memerah. Bersiaplah untuk pergi. Kuro meraih patung kayu itu dengan kedua tangan dan mengucapkan sesuatu dengan khusyuk dalam bahasa kuno dunia bawah. Song Yu, Xie Yaoyang, dan Nie Yun mengerutkan kening dan menatap Kuro dengan dingin. Ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi serius. Samar-samar, mereka merasakan dari ukiran kayu itu bahwa 5 kesadaran besar dan kabur tengah berkumpul dengan cepat. Dia memanggil dewa jahat. Nie Yun tiba-tiba bereaksi. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat lain dari arah jalur jahat. Jika didengarkan dengan saksama, suaranya seperti gemuruh gunung runtuh. Kuro tiba-tiba meraung. 5 sosok besar tiba-tiba meraung keluar dari ukiran kayu, dan aura kehancuran kiamat langsung menyelimuti seluruh benua Cilan. Mereka adalah 5 dewa jahat yang pernah dilihat Kinmo di pegunungan Dewa Iblis. Akan tetapi, kelima dewa jahat ini bukanlah tubuh asli mereka, dan mereka bahkan bukanlah klon. Itu hanyalah pengumpulan kesadaran yang tak kenal ampun yang tersebar di seluruh langit dan bumi, menggunakan jiwa-jiwa yang terzalimi, hantu-hantu jahat, dan roh-roh jahat sebagai energi untuk memadatkan jiwa sisa dewa jahat. 5 dewa jahat tiba-tiba mengembun dan meraung tanpa suara.
seperti 5 badai besar yang menutupi langit dan bumi, membawa aura pemusnahan yang mengerikan, dan menerkam 3 kepala keluarga. Setelah jiwa-jiwa sisa dari 5 dewa jahat muncul, energi iblis gelap di sisi berlawanan tiba-tiba menyerbu seperti banjir sungai hitam pekat, menelan cahaya bulan sedikit demi sedikit, membuat langit dan bumi ini benar-benar gelap gulita. Qin Mo mendengar lolongan keras yang mengguncang jiwanya. Ia melihat Song Yu, Nie Yun, dan Xie Yaoyang. Saat itu, mereka tampak berubah menjadi 3 matahari yang menyilaukan, bersinar terang. Kemudian dia menemukan bahwa binatang pemburu jiwa di bawahnya mengambil inisiatif untuk menyerbu ke dalam kegelapan tak berujung sebelum kegelapan itu sepenuhnya menelannya. Kembalilah segera, teriak Kuro terdengar histeris dalam kegelapan. Di tengah aura iblis gelap yang pekat, Qin Mo melihat 3 bola cahaya menyilaukan melepaskan energi besar dan luar biasa, seolah-olah memurnikan semua kejahatan di dunia dan menghilangkan semua kegelapan. Namun, di dalam aura iblis yang pekat, jiwa-jiwa sisa dari 5 dewa jahat tumbuh tak terbatas, terus-menerus menelan kegelapan dan meningkatkan kekuatan mereka dengan gila-gilaan. Raungan tajam Kuro dapat terdengar dari kegelapan dari waktu ke waktu, bergulung dan tampak seperti menghancurkan benua Cilan. Dalam situasi ini, dalam kegelapan, binatang roh pemburu di bawahnya melesat melewati kelompok cahaya menyilaukan di depan, menyapu sungai yang ditanami anggrek pemurni setan, dan menyelam ke area yang diselimuti oleh energi setan gelap yang pekat. Huf, huf, huf. 5 dewa jahat menelan energi iblis gelap. Aura dahsyat bak neraka dan jurang terkondensasi menjadi awan jamur hitam. Di antara awan tebal itu, api gelap menyebar tanpa suara. Kelima dewa jahat itu meraung liar, dengan api hitam di sekeliling mereka dan kaki mereka menginjak awan iblis. Mereka bagaikan 5 iblis ganas dari dunia kuno yang kembali ke dunia, siap melancarkan babak baru pembantaian dan pembersihan dunia. Selama waktu ini, Kuro menghilang, seolah-olah terkondensasi menjadi gugusan kegelapan murni. Song Yu, Nie Yun, dan Xie Yaoyang dikelilingi oleh cahaya spiritual yang berkilauan. Setiap gerakan mereka seolah beresonansi dengan energi spiritual langit dan bumi. Mereka mampu menarik energi spiritual yang kaya di sekitar mereka untuk menyerang kegelapan pekat di sini. Nie Yun memegang pedang panjang di tangannya. Cahaya pedang itu panjangnya 100 meter, seperti air terjun yang deras, menerobos kegelapan dan menusuk 5 dewa jahat. Berjalan. Suara Duo Luo tiba-tiba keluar, dan binatang pemburu jiwa di bawah Qin Mo melaju menuju jalan jahat dengan kecepatan yang sangat cepat. Paman memanggil dewa jahat dengan paksa. Setelah pertempuran ini, tubuhnya akan trauma. Teriak Kamon. Ayo kita kembali ke jalur jahat dulu, kata Duo Luo. Binatang-binatang pemburu jiwa itu berlari kencang dengan liar. Gunung berapi yang runtuh. Di kaki gunung, di area yang awalnya merupakan alun-alun sekte instrumen, banyak anggota klan iblis bertanduk berkumpul. Ling Yushi dan anggota keluarga Ling juga tersebar di area itu, masing-masing dengan ekspresi yang sangat hikmat. Daerah pusat tempat mereka berpencar itu pada mulanya merupakan pintu keluar masuk lorong kejahatan. Namun kini pintu keluar masuk tersebut sudah tidak ada lagi. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya menghalangi jurang gelap itu. Di pintu masuk, energi mengamuk dan tak teratur, dengan kilatan petir yang samar-samar. Ini adalah guntur misterius pemusnahan, kata Ling Xuan-Xuan dengan ekspresi getir. Seperempat jam yang lalu, seekor elang besar yang diselimuti cahaya keemasan tiba-tiba muncul di atas kepala semua orang. Pada elang, Mohi, utusan berjubah emas dari kuil suci Baji, melemparkan bola-bola logam ke arah lokasi lorong jahat dengan acuh tak acuh, dan semua bola logam tenggelam ke dalam lorong jahat. Pada saat itu, banyak prajurit bertanduk 4 dan 5 dari suku setan bertanduk berjuang mati-matian untuk menghentikannya. Namun, di atas elang emas itu duduk seorang prajurit lain berpakaian emas utusan emas Changqi. Mohi bertanggung jawab mengendalikan guntur kehancuran misterius, dan Changqi bertanggung jawab membunuh semua prajurit klan iblis bertanduk yang mencoba menghentikannya. Kedua utusan emas dari kuil 8 ekstrim bekerja sama menyebabkan klan iblis bertanduk kehilangan 5 prajurit bertanduk 4 dan seorang prajurit bertanduk 5. Tetapi mereka tidak mampu menghentikan ledakan guntur kehancuran misterius. Jalan jahat itu segera dihancurkan. Mohi dan Changqi tidak tinggal lama. Mereka menunggangi elang emas dan berkeliling. Di daerah padat penduduk klan iblis bertanduk, mereka menjatuhkan 2 guntur misterius senyap lagi. Lalu mereka pergi dengan tenang. 2 guntur pemusnahan misterius mengakibatkan kerugian besar pada anggota klan iblis bertanduk, dan area yang diselimuti energi iblis gelap dipenuhi dengan lolongan hantu dan serigala. Kakak. Ling Xuan-Xuan menatap Ling Yushi. Jalan bawah tanah jahat dihancurkan oleh kuil suci Baji. Qin Mo pasti juga tertipu. Ling Yushi berdiri di atas batu, tubuhnya tegak, dan berkata dengan tenang, kita tunggu di sini sampai mereka kembali. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan keluarga Ling saat ini, mereka tidak akan pernah bisa menjadi lawan pihak manapun, entah itu aliansi Xuantian atau kuil suci Baji. Mereka dapat dengan mudah memusnahkan keluarga Ling. Pada saat ini, bahkan jika dia dan keluarga Ling pergi ke Qin Mo,
mereka tidak akan dapat membantu, dan malah mungkin menjadi beban. Jadi dia hanya bisa menunggu. Di tepi gunung gundul yang runtuh, Song Siwan, Xie Zizang, Nie Kan dan yang lainnya semua menatap langit dengan ekspresi tenang. Cahaya bulan terbenam dalam kegelapan. Di bawah malam yang gelap gulita, di ruang gelap yang dihuni 5 dewa jahat, 3 bola cahaya tampak sangat menyilaukan. Gelombang fluktuasi mengerikan yang mengguncang jiwa semua orang kuat datang dari kegelapan langit dari waktu ke waktu. Pertempuran itu hanya berlangsung sesaat. Tak lama kemudian, kelima dewa jahat itu tiba-tiba menyerbu ke area yang diselimuti energi iblis gelap di sisi berlawanan. Bagaikan 5 naga hitam panjang, mengikuti Kuro menuju arah lorong gelap yang jahat itu. Kebisingan yang mengerikan di langit berangsur-angsur mereda. Cahaya bulan mulai muncul lagi sedikit demi sedikit. Song Yu, Xie Yaoyang, dan Niyun melangkah keluar dari udara dan mendarat di samping Song Siwan dan yang lainnya dengan ekspresi muram. Niyun berkata, prajurit bertanduk 6 dari klan iblis bertanduk ini bahkan lebih sulit dihadapi daripada yang sebelumnya. Kecuali kita berusaha sekuat tenaga, kita tidak akan pernah bisa membunuhnya. Jalan menuju dunia bawah jahat telah dihancurkan. Selama langkah ini tercapai, sisanya akan mudah. Song Yu melambaikan tangannya dan tersenyum tenang. Kali ini, kita tidak hanya mendapatkan teratai 9 daun suanyin, tetapi juga menghancurkan jalan menuju dunia bawah jahat. Tujuan kita telah tercapai. Ya, kalau kita benar-benar ingin melenyapkan ras jahat sepenuhnya, kita butuh kerja sama Sekte Hehuan dan Kuil Suci Baji. Xie Yaoyang juga tertawa, tidak ada alasan bagi Liga Suantian kita untuk menghadapi kekuatan utama klan iblis bertanduk. Kakak Song, dulu aku agak tidak puas denganmu. Haha, tapi setelah kejadian ini, aku yakin. Nie Kan tiba-tiba menatap seseorang. Lihatlah Song Zi, lembaga pemikir keluarga Song. Song Zi yang gemuk menyipitkan matanya dan tersenyum kecil. Asalkan kita memaksa prajurit bertanduk 6 itu terluka, semuanya akan baik-baik saja. Kita bertiga harus membayar harga untuk membunuhnya. Song Yu tersenyum dan berkata, saluran iblis telah diblokir. Suku-suku jahat yang muncul ini tidak akan pernah bisa kembali, dan mereka tidak akan bisa mengumpulkan anggota suku mereka dari dunia bawah lagi. Sekarang, kita hanya perlu menghadapi kumbang sihir dan binatang roh yang rusak, dan memurnikan energi iblis dunia bawah sedikit demi sedikit, dan kita pasti akan memenangkan masalah ini. Benar. Song Zi menyela, begitu energi iblis gelap mereka habis, mereka akan perlahan melemah di bawah terik matahari. Saat itu tiba, kita bisa dengan mudah menghancurkan semua suku jahat tanpa perlu mengeluarkan satu prajurit pun, dan menangkap mereka hidup-hidup pun tak akan jadi masalah. Tidak perlu menangkap mereka hidup-hidup. Akan lebih bersih dan efisien jika kita membunuh mereka semua, ujar Nie Yun. Tidak, ini berguna, ini berguna. Song Zi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada licik, anggota suku jahat dengan 4 penjuru atau lebih merupakan ancaman bagi kita. Jadi kita bisa membunuh mereka semua. Kita juga bisa bertukar lebih banyak materi spiritual dari suku jahat dengan 4 penjuru, 3 penjuru, dan 2 penjuru melalui medan perang Netherworld. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang berbinar dan mereka semua memuji ide cemerlang Song Zi. Oh, aku khawatir perjalanan ini telah menyakiti hati UR. Song Siwan mendesah pelan. Aku akan mencoba membujuknya. Song Zi mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, dia dan Qin Mo telah melewati masa-masa sulit bersama di alam baka, dan sepertinya dia sangat mengagumi Qin Mo. Masalah ini dirahasiakan darinya demi keamanan, demi kebaikan keluarga. Dia seharusnya bisa mempertimbangkan situasi secara keseluruhan dan perlahan akan menemukan solusinya. Ting Yu adalah kesayangan Liga Suantian kita. Qin Mo, apa menurutmu dia bisa memanfaatkan orang lain? Tanya Nie Yun dengan ekspresi dingin. Kita baru saja memberinya kesempatan, tapi dia tidak memanfaatkannya dan memilih untuk membombardir kita dengan guntur kehancuran misterius. Kurasa, mulai sekarang, orang ini juga bisa dianggap musuh, kan? Tangkap dia hidup-hidup. Song Zi menyipitkan mata dan berkata dengan penuh harap dia telah menguasai metode pemurnian guntur kepunahan misterius, dan dia mungkin memiliki senjata spiritual luar angkasa di tangannya. Kita perlu menangkapnya hidup-hidup dan mengekstrak rahasia-rahasia ini. Song Yu menghela napas. Kali ini, dia tidak banyak bicara tentang bagaimana menghadapi Qin Mo. Sayang sekali. Xie Yaoyang malah berkata begitu, dengan raut wajah menyesal. Anak ini sangat cakap dan berbakat. Masa depannya cerah. Dia hanya kurang beruntung. Dia pergi ke Sekte Instrumen lebih dulu, dan kebetulan bertemu kami yang mencoba menghancurkan Sekte Instrumen. Tak lama setelah dia meninggalkan Sekte Instrumen, dia baru tahu kalau keluarga Ling ternyata klan jahat. Song Zi tertawa dan berkata, anak ini sungguh kurang beruntung. Menurutku dia bencana. Nie Yun mendengus dingin. Paman. Kamon dan Dora duduk di atas binatang pemburu jiwa dan menoleh ke belakang untuk menemukan 5 sungai gelap panjang yang mengalir dari belakang mereka.
5 sungai panjang terbentuk dari energi dewa jahat yang terbuang perlahan berubah menjadi asap dan menyatu menjadi energi iblis gelap sedikit demi sedikit. Kuro muncul dengan lesu. Ia mendarat di atas binatang roh pemburu dan menatap Kamon, Dora, dan saudaranya Kuro, yang semuanya memiliki kebencian yang sangat besar di mata mereka, dengan ekspresi yang sangat hikmat. Kinmo duduk di atas binatang roh pemburu di belakangnya dan memperhatikan dengan saksama, dan menemukan bahwa 6 tanduk aneh di belakang leher Kuro memiliki retakan halus. Ia tahu betul bahwa bagi para anggota klan iblis bertanduk, tanduk di leher mereka bukan hanya simbol status, kedudukan, dan kekuatan, tetapi juga merupakan bagian tubuh yang vital, lebih penting daripada hati manusia. Retakan pada tanduknya berarti Kuro menderita cedera serius, yang berarti butuh waktu lama baginya untuk pulih. Aku tidak tahu pihak lain telah menyiapkan rencana jahat, kata Kinmo, dengan suara rendah setelah merenung sejenak. Ini bukan urusanmu. Mata Kuro dipenuhi kebencian yang mendalam. Ini salahku. Aku begitu bertekad menyelamatkan saudaraku, dan aku meremehkan kekejaman pihak lain. Aku, Kinmo, ingin mengatakan sesuatu. Kuro melambaikan tangannya dan berkata, mari kita lihat lorong kegelapan jahat terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, binatang roh pemburu yang membawa Kinmo, Kuro dan yang lainnya tiba di Evil Nether Passage. Melihat para anggota suku yang tewas secara tragis di sekitar Evil Dark Passage dan Evil Dark Passage yang hancur, ketiga prajurit heksagonal, Kuro, Dora dan Kamon, semuanya memiliki ekspresi yang sangat serius. Jalan menuju dunia bawah telah dihancurkan. Kumbang sihir, binatang buas yang terkorupsi, dan semua binatang buas dunia bawah tidak akan mampu bertahan lama. Duo Luo mendesah dalam-dalam. Setelah kumbang ajaib dan binatang buas mati, energi sihir gelap di sini akan perlahan menghilang. Bumi akan kembali ke keadaan semula, dan semua tanaman akan layu. Tatapan mata Kamon tampak rumit. Dalam setengah bulan, paling lama setengah bulan, tempat ini akan kembali ke keadaan semula. Ketika hari itu tiba, kita tidak akan memiliki energi sihir gelap untuk digunakan, dan kita semua akan terpapar terik matahari. Musuh tidak perlu membunuh kita. Rakyat kita akan gugur satu persatu. Wajah Kinmo berubah drastis. Dari percakapan mereka, ia menduga bahwa kelangsungan hidup kumbang ajaib dan binatang buas itu terkait dengan jalan jahat yang tidak terhalang. Sekarang, setelah jalan jahat menuju dunia bawah dihancurkan, mereka tidak dapat kembali ke dunia bawah, dan anggota klan mereka yang tersisa di dunia bawah tidak dapat muncul lagi. Ketika semua energi iblis gelap menghilang dan matahari yang terik bersinar, anggota klan iblis bertanduk secara bertahap akan menjadi lebih lemah. Akan ada bencana juga. Aku akan membantumu melewati ini dengan cara apapun, kata Kinmo, dengan suara berat. Namun Kuro, Dora, dan Kamon hanya tersenyum pahit. Anggota keluarga Ling cukup terkejut melihat Kinmo, dan Kuluo kembali dengan selamat dan membawa Kuro kembali bersama mereka juga. Aliansi Suantian telah mencapai tujuan mereka. Mereka tidak ingin bertarung sampai mati dengan iblis bertanduk, dan mereka tidak ingin menanggung amarah senior Kuro sendirian. Kinmo berjalan ke sisi Ling Yushi, wajahnya muram, dan berkata, mereka telah mendapatkan teratai 9 daun suanyin dan menghancurkan jalur dunia bawah jahat. Bagi mereka, iblis bertanduk sudah di ujung tanduk. Orang-orang dari kuil suci Bajilah yang menghancurkan jalur Nether jahat, tetapi mereka tidak tinggal lama di sana dan tidak melanjutkan pembantaian, kata Ling Yushi lirih. Mereka pikir itu tidak perlu. Lagi pula, mereka tahu Duo Luo dan Kamon akan segera kembali, dan mereka tahu pertempuran menentukan melawan iblis bertanduk di area yang diselimuti energi iblis gelap tidak akan menguntungkan mereka. Kinmo mendesah. Kini, jalur Nether jahat telah dihancurkan, dan banyak anggota klan iblis bertanduk telah terbunuh. Liga Suantian, Sekte Hehuan, dan kuil suci Baji akan maju selangkah demi selangkah, menunggu hari ketika Ki Iblis Nether runtuh, lalu menghabisi seluruh klan iblis bertanduk dan keluarga Ling. Bayangan menyelimuti hati setiap orang. Ah! Kuro membuka mulutnya untuk berteriak, tetapi begitu dia berbicara, cincin di lehernya tiba-tiba menegang lagi, menjepit tenggorokannya dan membuatnya sulit bernapas. Dia melotot marah ke arah Kuro, seakan menyalahkan saudaranya karena mengabaikan kepentingan klan iblis bertanduk dan bersikeras menukarnya dengan teratai 9 daun suanyin. Mari kita lepaskan Paman Kuro dulu, kata Dora. Wajah Kuro tampak muram. Ia mencengkeram leher Kuro dengan satu tangan. Kuku kelima jarinya setajam cakar hantu. Setelah ditarik kuat-kuat, cincin yang mengikat Kuro langsung terlepas. Bodoh! Kenapa kau harus menyelamatkanku? Begitu Kuro terbebas dari belenggunya, ia meraung marah, menanyai saudaranya, Kuro, karena aku, kita tidak hanya kehilangan 3 teratai 9 daun suanyin, tetapi jalur dunia bawah jahat juga hancur. Apa kau akan membawa rakyatmu ke jalan buntu? Mengetahui kau masih hidup, aku tidak bisa hanya duduk diam dan tidak berbuat apa-apa. Kuro mengerutkan kening. Kau cucu yang mulia. Tapi apa yang telah kau lakukan untuk kami? Kuro mengarahkan ujung tombaknya ke arah Kinmo,
Kenapa kau bersikeras membiarkan Liga Suantian berdagang dengan kami? Apa niatmu? Sekarang saluran jahat telah dihancurkan. Suku kami tidak punya jalan keluar. Ketika roh jahat dunia bawah lenyap, kita semua akan mati. Ini semua gara-gara kau. Banyak anggota klan iblis bertanduk tidak menyadari keberadaan Qinshan karena mereka belum mengalami era 3000 tahun. Jadi mereka juga tidak tahu tentang keterlibatan Qinmo. Dan mereka melihat Kuru meraung ke arah Qinmo, orang-orang itu juga sangat bersemangat. Mungkin karena Qinmo, mereka sampai pada situasi ini. Orang ini bukan dari suku saya, juga bukan dari suku Yinming. Kenapa dia ada di sini? Dialah yang ingin kita berdagang dengan Liga Suantian. Dialah pelaku yang menyebabkan semua ini. Itu dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Banyak anggota klan iblis bertanduk semuanya memiliki ekspresi dingin dan mengepung Qinmo, dengan niat membunuh. Ling Yuxi dan anggota keluarga Ling mengubah ekspresi mereka dan segera berdiri di depan Qinmo. Apa yang ingin kau lakukan? Teriak Ling Yuxi dingin. Diam. Teriak Kuro dengan marah. Tenang semuanya. Dora dan Kamon juga mencoba membujuk mereka. Saudaraku, meskipun orang ini adalah cucu yang mulia, dia mungkin tidak bersedia membantu kita sepenuh hati. Kuro merasa sangat tidak puas dengan Qinmo. Diam. Kuluo memelototinya, juga dalam keadaan panik, dan berkata kepada Qinmo, kembalilah ke keluarga Ling bersama mereka dulu. Pada titik ini, Qinmo tahu bahwa penjelasannya tidak ada gunanya. Melihat anggota suku iblis bertanduk menatapnya dengan tatapan membunuh, ia tidak mengatakan apa-apa. Di bawah pengawalan Kamon dan Duo Luo, ia, Ling Yuxi, dan yang lainnya kembali ke gua tempat keluarga Ling berlatih. Apa sebenarnya yang terjadi? Setelah kembali ke gua tempat tinggal keluarga Ling, Ling Chengzi mau tidak mau bertanya terlebih dahulu. Semua anggota keluarga Ling di gua juga sangat cemas dan panik sepanjang hari. Mereka melarikan diri dari lembah 7 kejahatan hingga ke rawa kabut beracun, tetapi mereka tidak aman selama beberapa hari sebelum mereka terusir ke sini lagi karena identitas mereka sebagai klan jahat terbongkar. Saya akhirnya tenang dan berpikir saya bisa berkonsentrasi pada kultivasi untuk sementara waktu. Tetapi sekarang jalan jahat itu telah dihancurkan lagi. Dilihat dari apa yang Kuro dan yang lainnya katakan, tidak akan lama lagi energi iblis gelap yang menutupi langit akan perlahan menghilang. Sekarang, keluarga Ling adalah musuh publik benua Cilan. Ketika energi iblis gelap menghilang, mereka akan terlihat oleh semua orang. Apa yang harus dilakukan keluarga Ling? Inilah yang dikhawatirkan semua anggota keluarga Ling. Liga Suantian, Sekte Hehuan, dan Kuil Suci Baji telah diam-diam bergabung. Qinmo memberikan penjelasan singkat. Apa peran Song Tingyu dalam hal ini? Ling Yuxi mendengarkan dengan saksama dan tiba-tiba bertanya, apakah dia benar-benar ditipu oleh Liga Suantian, atau dia bertindak dengan sengaja? Kurasa dia juga tidak tahu. Qinmo duduk bersila dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Oh, apakah sesulit itu bagi keluarga Ling untuk bertahan hidup? Ling Chengzi mendesah dalam-dalam. Di dalam gua, banyak anggota keluarga Ling juga memperlihatkan ekspresi putus asa di wajah mereka. Di pihak klan iblis bertanduk. Dalam sebulan, energi iblis gelap di sini akan menghilang. Saat itu, pihak lawan tidak perlu lagi membunuh kita. Rakyat kita akan melemah dan mati, kata Duo Luo. Kita harus menemukan caranya, kata Camon. Pada saat ini, Kuru juga mulai tenang. Setelah menyerap energi iblis gelap untuk sementara waktu, ia mendapatkan kembali semangatnya dan berkata, saudaraku, kita hanya punya dua pilihan sekarang. Kita berjuang menuju Laut Kabut Ungu dan kembali ke Netherworld dari medan perang Netherworld. Atau, kita berjuang menuju Gunung Obat, berharap dapat menggunakan susunan teleportasi luar angkasa untuk berteleportasi langsung ke benua Netherworld. Keduanya jalan buntu, desah Kuro. Rencana awal Kuro adalah pertama-tama memastikan bahwa susunan teleportasi ruang angkasa di Ocean tersedia, dan kemudian menggunakan tempat ini sebagai pusat untuk terus-menerus mengikis tanah, terus-menerus mentransfer energi spiritual langit dan bumi menjadi energi iblis gelap, dan menyebarkannya sampai ke Yaoshan. Ini mungkin proses yang lambat, tetapi selama Anda sabar dan merencanakan dengan baik, masih ada peluang besar untuk berhasil mencapai Yaoshan dan memasuki benua Netherworld. Namun, karena hancurnya Evil Nether Channel, rencana ini gagal sejak awal. Menurut usulan Kuru, jika dia memimpin rakyatnya untuk dengan paksa menyerbu medan perang Netherworld dan Yaoshan, dia harus menghadapi pengepungan dan penindasan dari Kuil Suci Baji, Sekte Hehuan, dan Liga Suantian. Dia yakin bahwa mereka akan dibunuh oleh ketiga orang kuat ini sebelum mereka mencapai tujuan mereka. Sebab di daerah tanpa energi setan gelap, mereka tidak akan mungkin menang kalau melawan ketiga pihak itu. Apakah kita hanya akan menunggu di sini sampai energi iblis gelap menghilang sepenuhnya? Lalu perlahan-lahan menunggu kematian? Kuru meraung enggan. Pikirkan lagi dan lihat apakah ada cara lain. Kuro mendesah dalam-dalam. 3 hari kemudian, energi iblis gelap yang menyelimuti area dalam radius 100 mil di sekitar kota instrumen mulai berangsur-angsur menghilang,
dan energi iblis gelap menyusut ke arah gunung api sedikit demi sedikit. Semua anggota suku iblis bertanduk dipenuhi dengan keputusasaan, dan berteriak bahwa mereka harus bertarung sampai mati dengan pihak lain selagi mereka masih memiliki kekuatan. Namun, orang-orang dari Liga Swantian, Sekte Hehuan, dan Kuil Suci Baji tidak memasuki kota instrumen sama sekali. Mereka ditempatkan di tempat-tempat di mana energi spiritual langit dan bumi masih ada. Mereka menunggu anggota klan iblis bertanduk tak mampu lagi menahannya dan keluar untuk mati. Ketiga pihak memiliki keyakinan penuh dalam bertarung di area tanpa energi iblis gelap, dan mereka menunggu dengan tenang. Setelah 5 hari berikutnya, Ki Setan Gelap terus menyusut menuju kota instrumen, dan Ki Setan Gelap yang mencakup 100 mil secara bertahap berkurang hingga hanya sekitar 70 mil. Saudaraku, waktunya hampir habis, teriak Kuru. Paman, mustahil bagi kami untuk kembali ke tanah air. Daripada duduk dan menunggu mati, lebih baik kami keluar dan bertempur sampai mati, teriak Duo Luo dengan marah. Sekalipun seluruh klan kita mati dalam pertempuran, kita harus membuat pihak lawan membayar harganya. Kamon kehilangan kesabarannya. Kalau begitu, mari kita gunakan nyawa seluruh klan kita untuk membuat pihak lain mengingat kita. Klan iblis bertanduk. Kuro pun pingsan dan akhirnya memberi perintah. Satu demi satu, binatang buas yang gelap dikumpulkan oleh klan iblis bertanduk dan berkumpul di kaki gunung api. Semua prajurit suku iblis bertanduk, baik dari suku bertanduk 3 maupun bertanduk 2, keluar dari setiap sudut, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang membara. Mereka siap membuat Liga Swantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan membayar harga dengan kehancuran suku ini. Mereka siap mengambil inisiatif untuk bertarung. Pada saat ini, Qin Mo, yang telah mengunci diri di kamar batu keluarga Ling selama 8 hari tanpa gerakan apapun, tiba-tiba keluar. Saat mereka hendak mencari ajal, Qin Mo keluar dari gua dan berkata, "Akulah yang membawa kalian menemui orang-orang Liga Swantian. Akulah yang menghancurkan jalur neter jahat. Akulah yang menyempurnakan guntur penghancur misterius. Meskipun aku tidak terlibat dalam masalah ini, aku memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan, jadi aku memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk membantu kalian menyelesaikan masalah ini. Apa yang bisa kamu bantu?" teriak Kurul. "Aku akan membawamu langsung ke Yaoshan," kata Qin Mo, dengan serius. Dia akhirnya memutuskan untuk membawa anggota suku iblis bertanduk dan pindah dari sini, bahkan dengan mengorbankan terbongkarnya tanah es misterius. Karena dia memiliki mata es. Beberapa hari terakhir ini, Qin Mo telah berpikir diam-diam sendirian, mencoba mencari cara agar klan iblis bertanduk dapat bertahan hidup dari bencana. Dia memikirkan mata es. Kini, saat para anggota klan iblis bertanduk tengah putus asa, saat mereka bersiap untuk keluar dari area yang diselimuti energi iblis gelap dan hendak bertempur mati-matian dengan 3 kekuatan setingkat tembaga merah, dia tiba-tiba keluar dari gua. "Aku akan membawamu ke Yaoshan," kata Qin Mo, dengan serius. Anggota keluarga Ling muncul dari gua satu demi satu, menatapnya dengan heran. Bahkan mereka tidak tahu keputusan Qin Mo, dan tidak tahu cara apa yang akan digunakan Qin Mo untuk merelokasi semua anggota klan iblis bertanduk ke Yaoshan. "Bagaimana kita bisa sampai di sana?" tanya Kuru dingin. "Kuro senior, dan Kuru senior, silakan ikut denganku dulu." Di bawah tatapan banyak anggota suku iblis bertanduk, Qin Mo datang ke hadapan mereka, menggenggam mata es, dan menggenggam lengan mereka untuk merangsang kekuatan es di dalamnya. Kerak! Kerak! Seberkas cahaya es kristal beria keluar dari mata es, membungkus Qin Mo, Kuro, dan Kuru lapis demi lapis seperti pelangi perak yang cerah. Tubuh ketiga orang itu berubah menjadi warna transparan sedingin es dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Ketika semua orang berseru, tubuh transparan ketiga orang itu menghilang sedikit demi sedikit, seakan menyatu dengan udara. Teleportasi. Artefak spiritual luar angkasa. Ini, Kamon, Dora, dan banyak prajurit kuat dari suku iblis bertanduk menyaksikan ketiga orang itu menghilang secara misterius dan menyadari bahwa mereka tidak lagi terlihat di belahan langit dan bumi ini. Mereka semua berteriak kaget. Wajah cantik Ling Yushi dipenuhi senyum bahagia. Ia tiba-tiba merasa rileks dan berkata lembut, dia punya alat roh luar angkasa. Anggota keluarga Ling terkejut. Di negeri es hitam, Qin Mo dan Kuro bersaudara muncul di puncak gletser. Yang mereka lihat hanyalah puncak-puncak es yang membeku. Di dalam setiap puncak es, mereka dapat dengan jelas melihat seekor binatang buas purba yang membeku. Ukuran binatang itu sebanding dengan 5 dewa jahat. Napas yang dingin, kuno, dan dalam bercampur dengan angin dingin yang menggigit dan bertahan di dunia yang penuh dengan kristal es. Saudara Kuro mendongak dan langsung terkejut. Ia bertanya dengan suara gemetar, "Di mana tempat ini?" "Binatang buas purba. Ini, roh raksasa legendaris." Setelah Kuro bereaksi, ia tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, Mangwang mengembun menjadi ular listrik yang indah dan tiba-tiba muncul di atas kepala Qin Mo. "Alien dari dunia bawah."
Ular listrik yang ditransformasikan oleh jiwa yang nekat itu tiba-tiba mengeluarkan kilatan petir yang tajam. Kinmo, kenapa kau membawa orang luar ke tempat ini? Mang Wang tampak sangat marah. Roh raksasa adalah suku barbar dari zaman kuno dan nenek moyang makhluk spiritual zaman ini. Mereka diperlengkapi dengan harta karun langka dari surga dan bumi. Mereka yang memiliki motif tersembunyi pasti akan menjadi serakah ketika melihat begitu banyak binatang purba yang terkurung es dan tersegel jauh di bawah tanah. Mereka mungkin akan memanfaatkan tidur nyenyak mereka untuk membunuh mereka dengan berbagai cara, menguliti mereka, mengekstrak tulang, urat, darah, dan daging mereka, lalu mengubahnya menjadi materi spiritual berharga untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri dan menempa alat spiritual yang ampuh. Ketika Li Enyu memberinya mata es, dia juga dengan tegas memperingatkannya untuk tidak mengungkap tempat ini. Akan tetapi, kini suku iblis bertanduk sudah putus asa. Demi memindahkan suku iblis bertanduk ke Yaoshan dan membantu mereka lolos dari bencana ini, Kinmo tak segan-segan mengungkap tempat ini. Menurut Mang Wang, tindakan Kinmo akan membuat seluruh ras mereka mengalami krisis. Maaf, aku perlu menggunakan tempat ini sebagai stasiun transit. Aku perlu meminjamnya untuk sementara. Kinmo menjelaskan dengan pasrah, jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengganggu ketenanganmu, dan aku tidak akan membiarkan orang luar tinggal di sini terlalu lama. Setelah ini selesai, aku berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu melepaskan belenggu dan membiarkan mereka melihat cahaya matahari kembali. Stasiun transit? Mang Wang tertegun. Saudara Kuro juga merasa ngeri dan tidak tahu bagaimana Kinmo akan membawa mereka langsung ke Yaoshan. Jadi Kinmo menjelaskan dengan sabar. Dengan bantuan mata es, ia dapat membawa anggota suku iblis bertanduk, binatang kegelapan, dan keluarga Ling ke negeri es misterius secara berkelompok, satu persatu. Ada fitur khusus Ice Eye saat memasuki dan meninggalkan tempat ini Anda dapat keluar dari tempat yang sama tempat Anda masuk. Rencananya adalah menghabiskan beberapa hari untuk memindahkan anggota suku iblis bertanduk, keluarga Ling, dan binatang kegelapan ke sini secara terpisah. Kemudian, dia mengenakan topeng kulit rubah, menyembunyikan identitasnya, dan pergi ke kota Lingjia sendirian, ke jantung gunung Yaoshan. Di dalam gunung obat, dia kembali ke tanah es misterius melalui mata es, dan membawa anggota suku iblis bertanduk yang tinggal di tanah es misterius ke perut gunung obat satu persatu. Ketika dia menjelaskan rencananya, saudara Kuro sangat gembira dan tiba-tiba melihat harapan. Rencana ini bisa dilaksanakan. Dengan begini, kita bisa pergi ke benua Netherworld tanpa mengorbankan satupun anggota suku kita. Bagus sekali. Bagus sekali. Seru Kuro. Seperti yang diharapkan darimu, cucu pendeta. Sikap Kuro terhadap Kinmo langsung berubah, dan ketika dia menatapnya lagi, dia tiba-tiba merasa Kinmo menyenangkan mata. Kalau kita begini, bukankah semua ras alien di Netherworld akan tahu keberadaan kita? Mang Wang meraung tak puas. Tidak, tidak akan. Aku sudah meminta kedua senior ini untuk datang ke sini dulu untuk mengatur batasan dan membatasi ras alien dari Netherworld ke area tertentu. Mereka hanya bisa bergerak dalam jangkauan terbatas dan tidak bisa melihatmu. Kinmo sudah membuat rencana. Serahkan ini padaku. Teriak Kuro dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, aku pasti akan mengendalikan para anggota suku dan menetapkan batasan yang tepat agar mereka tidak mengetahui rahasia tempat ini. Kinmo, maksudmu mereka akan segera meninggalkan benua Cilan? Setidaknya, mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat? Mang Wang membenarkan. Mereka semua akan melewati Yaoshan dan pindah ke benua Netherworld. Mereka mungkin tidak akan datang ke sini lagi dalam beberapa ratus tahun, tegas Kinmo. Baiklah, kalau begitu lanjutkan saja. Mang Wang akhirnya setuju. Ikut aku. Kinmo memegang mata es di satu tangan dan berjalan menuju daerah terpencil tanpa gletser. Kuro bersaudara dan Mang Wang juga mengikutinya. Kinmo duduk di ruang terbuka yang ditutupi es batu tebal dan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memasuki bagian dalam mata es. Gumpalan cahaya es tiba-tiba melonjak kembali dari mata es, dan sebuah kuku ibu jari tanah es misterius muncul di benaknya. Kinmo menggunakan pikirannya untuk mencoba menggerakkan kuku ibu jari di benaknya. Aura dingin dan mengerikan terpancar darinya. Kekuatan hisap yang kuat dan dahsyat menyebar darinya ke area sekitarnya. Aura es yang tersebar di sekitarnya berubah menjadi gumpalan kabut putih dan mengembun menjadi pita kristal es, menyatu seperti aliran air. Retak, retak, retak. Di ruang terbuka ini, dinding es tebal tiba-tiba muncul dari tanah, terjerat dan terkondensasi dengan kabut putih dan es yang pecah. Hanya dalam waktu setengah jam, di bawah pengaruh kabut dingin dan arus dingin di tanah Xuanbing, sebuah rumah kasar yang dibangun dari kristal es terbentuk di sini. Kuro menatap Kinmo dengan ngeri, tetapi segera mengerti maksudnya. Ia pun mengeluarkan tongkat tulang dan mengayunkannya dengan kuat, memadatkan kumpulan hantu dan roh menjadi awan tebal, seperti lapisan abu-abu kecoklatan, menyelimuti rumah kristal es dan mengaburkan area tersebut,
sehingga mustahil bagi anggota suku iblis bertanduk yang datang kemudian untuk memata-matai pergerakan di luar. Kuru, yang telah sedikit pulih kekuatannya, kini dipenuhi bekas luka dan kurus kering. Sebelumnya, ia menyimpan dendam mendalam terhadap Kinmo. Namun, melihat bahwa Kinmo bersedia mengungkap tempat ini untuk membantu rakyatnya selamat dari bencana, dia tidak dapat menahan diri untuk memeriksa ulang Kinmo. Dia memiliki sikap seorang yang terhormat, kata Kuru dalam hati. Dia menggunakan mata es untuk mengendalikan kekuatan dingin tempat ini. Seharusnya dia benar-benar menguasai mata es. Mang Wang tahu betul hal itu. Aku ingin tahu apakah dia bisa menghancurkan segel kita langsung melalui mata es. Mungkin ada kemungkinan seperti itu. Mang Wang juga tampaknya melihat harapan. Dengan mantra gabungan yang dirapalkan oleh Kinmo dan Kuluo, tidak butuh waktu lama sebelum sebuah rumah besar dengan kristal es sebagai dinding dan hantu serta roh jahat sebagai langit terbentuk. Setelah beberapa saat, Kinmo tersadar dari kondisi pikiran yang luar biasa. Ia memandangi gambar-gambar kecil di benaknya, gletser-gletser mini, serta garis-garis es dan lampu-lampu es yang mengikat anggota suku roh raksasa di setiap gletser. Ia tiba-tiba merasa mengerti sesuatu. Itu adalah susunan es, dan juga senjata spiritual. Tanah es yang menyegel para raksasa telah membentuk formasi misterius dan aneh. Mata es adalah pusat formasi tersebut. Kinmo, dengan tempat ini sebagai perlindungan, orang-orangku pasti tidak akan tahu situasi di luar. Lagi pula, aku berjanji akan menahan mereka dan mencegah mereka melangkah keluar dari sini. Melihatnya terbangun, Kuro tak sabar untuk berjanji, berharap bisa memindahkan orang-orangnya ke sini sesegera mungkin. Di sini tidak ada sinar matahari sepanjang tahun, jadi ketika anggota suku setan bertanduk datang ke sini, mereka tidak perlu khawatir terkena terik matahari. Di sini, laju aliran daya mereka akan menjadi sangat lambat. Hebat, hebat. Seru Kuru juga diam-diam. Bagaimana kalau kita mulai? Tanya Kinmo. Tolong pindahkan semua anggota suku iblis bertanduk kami secepatnya. Pinta Kuro. Baiklah, kau keluar dulu, dan kau bisa meyakinkan dan menenangkan mereka. Kinmo mengangguk. Bagus. Setelah mengaktifkan mata es lagi, Kinmo dan Kuro muncul di kaki gunung api lagi. Para anggota suku setan bertanduk yang telah menunggu lama, mengira terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dan diam-diam merasa cemas. Mereka lega ketika Kinmo dan Kuluo muncul kembali. Duo-Luo dan Kamon, dua prajurit dari suku iblis bertanduk, buru-buru bertanya, Paman. Kuro mengangguk berat, tersenyum gembira, Kinmo telah menemukan cara bagi kita untuk bertahan hidup. Semua orang tampak sangat bahagia. Jangan banyak bertanya. Ikuti saja Kinmo, dan teleportasi satu persatu, lalu tinggalkan tempat ini berkelompok. Kuro memberi perintah. Para anggota klan iblis bertanduk, yang sudah putus asa dan ingin keluar dari tempat yang dipenuhi energi iblis gelap dan bertarung sampai mati. Semuanya mulai berteriak setelah mendengar apa yang dia katakan, dan ada secercah harapan di mata mereka. Maka, semua anggota klan iblis bertanduk, binatang kegelapan, dan keluarga Ling berkumpul bersama, dan atas isyarat Kuro, berjalan menuju Kinmo, secara berkelompok. Satu persatu sosok, bersama dengan binatang buas dari dunia bawah, berangsur-angsur menghilang. Hilang di kota peralatan. Energi iblis gelap yang telah menyelimuti kota instrumen selama hampir setahun perlahan-lahan mengalir kembali ke gunung api bagaikan air pasang yang sedang surut. Hanya dalam waktu setengah bulan, energi iblis gelap di area dalam radius 100 mil di sekitar kota instrumen perlahan menghilang dan mengalir kembali ke kota. Tanpa nutrisi dari energi iblis gelap, tanah abu-abu kecoklatan kembali mendapatkan vitalitasnya. Seiring banyaknya tanaman menjijikan yang mati, semakin banyak anggrek pemurni iblis ditanam dalam jumlah besar untuk mempercepat pemurnian energi iblis gelap. Di tanah tandu 10 mil jauhnya dari kota instrumen, tanaman-tanaman neraka yang mati ada di mana-mana, dan bau busuk yang memuakkan memenuhi udara. Banyak burung dan binatang spiritual perlahan berkumpul bersama, dan sebuah kereta perang emas besar, bersinar dengan sinar matahari keemasan, perlahan datang dari langit yang jauh. Di atas dua elang bersayap emas yang panjangnya hampir 10 meter, Mohi dan Changki, utusan berjubah emas dari kuil suci Baji, duduk tinggi, mengawal kereta emas di kiri dan kanan saat terbang dengan megah melintasi langit yang cerah. Elang bersayap emas adalah binatang spiritual tingkat 5 dan tunggangan utusan berjubah emas dari kuil suci Baji. Ia terkenal karena keganasannya. Di belakang kedua elang bersayap emas itu terdapat selusin binatang spiritual tingkat 4, kelelawar bertaring hijau, yang di atasnya duduk Santianyi dan para utusan berpakaian hijau lainnya. Lebih jauh di belakang mereka terdapat ratusan burung bertulang emas, yang di atasnya duduk ratusan utusan berpakaian putih. Kereta perang raksasa emas, elang bersayap emas, kelelawar bertaring hijau, burung bertulang emas, dan sekelompok orang kuat dari kuil 8 ekstrim datang dengan gagah perkasa di angkasa. Aura mereka yang dahsyat menyebar, membuat semua kekuatan bergetar. Ketika mereka tiba di tanah tandus, mereka melihat banyak binatang roh tanah berkumpul.
termasuk buaya raksasa berbaju besi perak, ular guntur bulan gelap, kadal bertanduk emas bersayap besi, dan binatang roh lainnya. Binatang-binatang roh ini jelas sudah dijinakkan dan memiliki pemilik. Song Siwan, Xie Zizang, Nie Kan, dan para ahli lainnya dari Liga Suantian berdiri di samping tenda di tengah-tengah binatang roh. Ratusan ahli dari Liga Suantian tersebar di sekitar, dan mereka semua menatap langit. Tenda merah seluas 10 hektar, dengan tepian yang dihiasi lampu kaca berwarna-warni, di bawah sinar matahari, tenda itu terus-menerus beriak dengan lingkaran halo berwarna-warni. Sungguh menakjubkan. Li, penguasa suci kuil baji, duduk tinggi di atas kereta emas. Ketika ia muncul dari kehampaan dengan kekuatan yang luar biasa, Song Yu, Xie Yaoyang, dan Niyun keluar dari tenda merah. "Kakak Li, apa kabar?" sapa Song Yu sambil tersenyum. Kereta perang yang besar dan mewah, elang bersayap emas, kelelawar bertaring biru, dan burung bertulang emas secara bertahap turun dari kehampaan dan mendarat di sebelah tenda-tenda besar dan kecil Liga Suantian. Selamat kepada pemimpin aliansi Song atas perolehan teratai 9 daun suanyin. Li, penguasa suci kuil suci baji, tersenyum hangat. Mengenakan jubah emas, ia dengan tenang turun dari tandu dan berjalan menuju 3 pemimpin aliansi Suantian. Utusan berjubah emas Mohi dan Changqi mengikuti di belakangnya. Satu di kiri dan satu di kanan, menambah momentumnya. Haha, kita beruntung. Kita benar-benar mendapatkan 3 teratai suanyin 9 daun dari tangan ras jahat. Song Yu tersenyum tenang. Ketika Li datang, ia berkata, "Saudara Li, jangan khawatir. Ketika energi iblis gelap di atas kota instrumen menghilang dan orang-orang kuat dari ras jahat terpapar terik matahari, kita bisa menangkap mereka hidup-hidup. Haha, dengan nyawa mereka, kita bisa meminta lebih banyak teratai suanyin 9 daun kepada ras jahat di medan perang Netherworld." Saat itu, saudara Li dan utusan berjubah emas dari kuil dapat menggunakan teratai suanyin 9 daun untuk bertahan dari kobaran api Karma Nirvana. Ini memang salah satu keinginan kami. Tuan Suci Li tertawa riang. Saat keduanya berbincang, mereka dapat mendengar alunan musik indah yang datang dari langit yang jauh. Musik tersebut dimainkan oleh instrumen-instrumen seperti seruling, guqin, guzheng, gusheng, dan dizi. Musik tersebut menyegarkan jiwa bagai air mata air yang menyegarkan, membuat setiap orang merasa rileks dan nyaman. Saya melihat sebuah kereta perang yang terbuat dari kristal putih, melayang di udara, dan perlahan mendekat seolah-olah berjalan di tanah datar. Di atas kereta kristal, selusin wanita bergaun transparan tengah memainkan alat musik, tenggelam dalam dunia musik. Di atas kereta perang yang besar itu, seorang pria parubaya dengan rambut panjang diikat tinggi dan wajah asing berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, secara alami melepaskan aura luas sedalam lautan. Di sebelahnya, seorang pemuda yang tampak mirip dengannya tengah memandang sekelilingnya dengan bosan. Tampaknya merasa sangat tidak tertarik. Di belakang kereta kristal itu, terdapat pita panjang yang melayang di antara awan. Di atas pita itu berdiri beberapa pria dan wanita berpakaian minim, saling menggoda. Ketika Li dan Song Yu melihat orang-orang dari sekte Hehuan muncul, mereka segera berhenti berbicara dan menatap ke langit. Tak lama kemudian, kereta kristal itu berhenti di samping kereta raksasa emas Li. Zhao Changsheng, wakil ketua sekte Hehuan, melangkah menghampiri bersama putranya, Zhao Xuan, 2 yang mulia Wei dan Wei yang baru tiba, serta yang mulia Wang. Kepala Istana Li, kepala aliansi Song, kami sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu sejak kita berpisah di benua Liuyun. Zhao Changsheng melangkah maju sambil tertawa lebar. Zhao Changsheng telah mencapai tahap tengah alam patah dan merupakan wakil pemimpin sekte Hehuan. Ia memiliki banyak orang kuat di bawah komandonya dan tak tertandingi di sekte Hehuan. Kali ini, sekte Hehuan ingin memasuki benua Cilan melalui sekte Qiju, mendukung sekte Qiju dalam bersaing dengan kuil suci baji dan Liga Suantian, dan menyusup ke dalam kekuatan sekte Hehuan. Awalnya, masalah ini dapat diselesaikan selangkah demi selangkah, dan Zhao Changsheng tidak punya rencana untuk datang ke sini secara langsung. Akan tetapi, semenjak ia mengetahui bahwa klan jahat di Netherworld memiliki teratai 9 daun suanyin, ia pun segera memimpin 2 guru besar, Fearless dan Inaction, yang berada di tahap awal Broken Realm, dan bergegas menuju benua Cilan dengan kereta kristal yang dibeli oleh sekte Hehuan dengan biaya yang mahal. Dia ingin menunjukkan kekuatan sekte Hehuan dengan membasmi klan jahat, mendapatkan sepotong kue dari kuil suci baji dan aliansi Suantian, dan merebut sebanyak mungkin teratai 9 daun suanyin baru. Sebagai kekuatan tingkat tembaga merah, sekte Hehuan lebih kuat daripada kuil suci baji dan Liga Suantian. Zhao Changsheng, wakil ketua sekte, telah mencapai tahap tengah alam patah, dan kekuatannya setara dengan Song Yu dan Li. Pemimpin sekte Hehuan, Ruan Santian, adalah seorang pejuang kuat di akhir alam patah dan hanya selangkah lagi untuk memasuki alam nirvana. Hal yang sama berlaku di benua-benua sekitar dan di antara kekuatan-kekuatan tingkat tembaga merah di sekitarnya, sekte Hehuan selalu mendominasi.
Bahkan Liga Suantian dan Kuil Suci Baji umumnya tidak berani menghadapi Sekte Hehuan secara langsung. Sungguh mengharukan bahwa Master Sekte Zhao telah datang jauh-jauh ke sini, kata Li sambil tersenyum kecut. Setengah bulan yang lalu, Song Yu dan dua orang lainnya dari Liga Suantian mengundang Kuro dan teman-temannya untuk membuat kesepakatan. Mo Hi dan Chang Qi memanfaatkan kesempatan itu untuk memasuki gunung api dan menghancurkan jalur neter jahat dengan guntur pemusnahan misterius. Rencana ini ditentukan setelah konsultasi antara Liga Suantian dan Kuil Suci Baji. Rencana ini juga dijalankan oleh mereka dan berhasil dicapai. Dalam pandangan Song Yu dan Li, begitu jalur jahat dihancurkan, suku-suku jahat itu pasti binasa, dan Sekte Hehuan tidak perlu campur tangan. Namun, ketika Zhao Changsheng mendengar bahwa Song Yu dan anak buahnya telah memperoleh teratai 9 daun suanyin dari klan iblis bertanduk, ia segera berangkat dari markas Sekte Hehuan dan bergegas dengan kereta kristalnya. Tujuannya tentu saja jelas. Haha, aku tahu Sekte Hehuan kita datang terlambat dan tidak bisa membantu. Zhao Changsheng tertawa dan berkata di depan semua orang, tentu saja kami akan berusaha. Untuk urusan selanjutnya, kalian Liga Suantian dan Kuil Suci Baji bisa minggir dan biarkan kami, Sekte Hehuan, yang mengurusnya. Bagaimana menurutmu? Apalagi yang tersisa? Nie Yun mencibir. Suku-suku jahat itu tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Ketika energi iblis gelap hampir habis dan mereka masih belum menemukan solusi, mereka secara alami akan bergegas keluar dan bertarung sampai mati. Zhao Changsheng tersenyum dan berkata, ketika saatnya tiba, biarkan kami, Sekte Hehuan, yang menanganinya. Kalian, Liga Suantian dan Kuil Suci Baji, hanya menonton dari pinggir. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi Song Yu dan Li menjadi rileks. Keduanya juga tahu bahwa setan bertanduk pasti akan keluar pada akhirnya dan akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan mereka. Meskipun kekuatan mereka akan sangat melemah jika mereka bergegas keluar untuk bertarung di area tanpa energi spiritual dari langit dan bumi, serangan balik mereka sebelum kematian tidak boleh diremehkan. Zhao Changsheng bersedia mengemban tugas penting ini, yang membuat keduanya mengangguk diam-diam, berpikir bahwa Sekte Hehuan melakukan segala sesuatunya dengan cara yang tidak sepenuhnya tidak terkendali. Oke. Sudah beres. Serangan balik terakhir klan iblis bertanduk akan ditangani olehmu, Sekte Hehuan. Song Yu berterus terang. Karena aliansi Suantian telah mendapatkan 3 teratai 9 daun suanyin, ia tidak ingin menyinggung Sekte Hehuan. Ia berkata, setelah itu, semua keuntungan yang kita peroleh dari klan iblis dan materi spiritual apapun yang kita temukan dari mayat mereka akan dibagi rata di antara kita bertiga. Oke. Li juga mengangguk setuju. Pemimpin aliansi Song dan pemimpin istana Li memang orang yang terus terang. Kalau begitu, beres. Zhao Changsheng tertawa. Hari ke-21 setelah saluran Evil Nether dihancurkan. Di bawah pegunungan yang luar biasa dingin, di tengah hamparan es yang luas, di dalam rumah besar berdinding es tebal, seluruh anggota klan iblis bertanduk, keluarga Ling, dan binatang Nether dipindahkan sedikit demi sedikit oleh Qin Mo. Di atas kepala setiap orang, hantu dan roh membentuk langit gelap, menutupi rumah. Kuro mengeluarkan perintah kematian, melarang anggota suku manapun untuk keluar dari dinding es, dan meminta semua orang untuk menyimpan kekuatan mereka sebanyak mungkin untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran yang mungkin terjadi di masa mendatang. Sampai hari ini, lebih dari 2.300 anggota klan iblis bertandukmu, ditambah lebih dari 700 binatang Hades, semuanya telah dipindahkan ke sini. Qin Mo memegang mata es di satu tangan, tampak lelah, tetapi hatinya tenang. Mata es dapat terus mengisi ulang kekuatan dinginnya melalui udara dingin di sini, sehingga dapat mendukung transfer berulang. Namun sebagai seorang perapal mantra, Qin Mo merasa sedikit kewalahan setelah mengalami siksaan teleportasi berulang kali. Dia merasa sedikit pusing dan bingung selama 2 hari terakhir ini. Untungnya, dia akhirnya bertahan dan berhasil membawa semua orang ke daratan es. Seperti yang diharapkan darimu, cucu yang mulia. Tanpamu, suku kami pasti sudah musnah. Sikap Kuro terhadap Qin Mo berubah total. Dengan raut wajah penuh persetujuan, ia berkata, jika kita semua bisa memasuki benua Netherworld dengan selamat, suku kami akan sangat berterima kasih atas bantuanmu. Duo Luo dan Kamon, 2 prajurit suku iblis bertanduk, juga tampak gembira dan memperlakukan Qin Mo secara berbeda. Ketika Liga Suantian dan Kuil Suci Baji melihat energi iblis gelap menghilang dan menyerbu Gunung Yanhuo, aku penasaran seperti apa ekspresi mereka saat menyadari tidak ada siapa-siapa di sana. Kuro juga tertawa aneh. Kamu tinggal di sini sebentar. Aku harus pergi ke Gunung Obat di kota Lingjia dan membantumu menemukan batu roh ruang angkasa. Qin Mo tidak berani gegabah. Untuk membuka susunan teleportasi luar angkasa di Ocean, dibutuhkan batu roh luar angkasa. Jika tidak, bahkan jika dia langsung memimpin suku iblis bertanduk ke Ocean, semua orang hanya akan menatapnya dengan takjub. Qin Mo, dari siapa kau akan mendapatkan batu roh luar angkasa? Ling Yushi sedikit khawatir. Kau sekarang adalah musuh publik benua Cilan.
Jika kau tidak hati-hati dan identitasmu terbongkar, kau pasti akan mati. Aku akan lebih berhati-hati. Qin Mo menghiburnya. Tanpa menunggu mereka terus membujuknya, dia melewati mata es dan kembali ke gunung api. Saat ini, gunung api kosong. Ki iblis kegelapan hanya mampu menyelimuti sepertiga kota instrumen. Dia mengenakan topeng kulit rubah dan menyelinap menuju danau kabut beracun. Belakangan ini, melalui penyelidikan klan iblis bertanduk, dia mengetahui bahwa pertahanan di area di belakang gunung api dan mengarah ke rawa kabut beracun adalah yang paling lemah. Medan perang Netherworld dijaga ketat. Kalau berani menyerbu ke sana, pasti mati. Dia harus melarikan diri dari Gunung Yanhuo sesegera mungkin, dan menemukan cara untuk menghubungi Song Tingyu dan menggunakannya untuk menemukan batu roh angkasa. Pada hari ke-25, energi iblis gelap menyusut ke sekitar Flame Mountain dan bertahan di dekat Evil Nether Passage. Kereta emas kuil baji, elang bersayap emas, binatang roh Liga Suantian, dan kereta kristal Sekte Hehuan secara bertahap menuju ke kota instrumen. Mereka perlahan menyadari ada sesuatu yang salah. Area di sekitar energi iblis gelap itu makin mengecil. Tetapi para anggota suku iblis bertanduk belum juga bergegas keluar untuk bertarung sampai mati, yang membuat mereka bingung. Jadi mereka mengambil inisiatif untuk menyerang kota instrumen. Ada yang salah. Nieyun berdiri di atas menara berkarat, memandang jauh ke arah lorong jahat. Menatap gunung api yang diselimuti energi iblis gelap, alisnya berkerut semakin erat. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Li Yi, Dewa Suci Kuil Baji, duduk tinggi di atas kereta emas raksasa, dan kesadaran spiritualnya yang cermat secara bertahap menyebar ke arah gunung api. Song Yu, Zhao Changsheng dan para pendekar top lainnya di benua Cilan tak kuasa menahan diri untuk menggunakan jiwa mereka untuk menjelajah, mencoba memahami situasinya. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa Gunung Yanhuo telah sepi 4 hari lalu. Tak ada satu jiwa pun yang bernafas. Bahkan tidak ada sedikit pun jejak kehidupan. UPS. Setelah beberapa detik, banyak pria kuat terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras. Pada suatu saat, kereta perang kristal, tandu raksasa berwarna emas, elang bersayap emas, kelelawar bertaring hijau, dan senjata spiritual lainnya serta burung terbang semuanya meraung keluar. Song Yu, Nieyun, dan Xie Yaoyang juga melangkah ke udara dan tiba di tepi gunung api, area terakhir yang ditutupi oleh energi iblis gelap. Pandangan mereka menembus aura iblis yang gelap, beralih ke arah gunung api yang telah hancur berkeping-keping, dan ke arah jalan gelap jahat yang rusak. Kosong, ekspresi tak percaya muncul di wajah mereka, dan mereka tiba-tiba tercengang. Apa yang terjadi? Kenapa tidak ada seorang pun dari suku iblis bertanduk? Pemimpin aliansi Song. Pemimpin Istana Li. Apa kau yakin kau benar-benar menghancurkan lorong dunia bawah jahat? Wajah Zhao Changsheng muram dan nadanya tidak bersahabat jika lorong dunia bawah jahat benar-benar hancur? Lalu mengapa pihak lain menghilang? Mengapa tidak ada satu orang pun yang tersisa? Ini adalah pertanyaan di benak setiap orang. Baik Song Yu maupun Li Yi tidak dapat menjelaskannya. Mohi. Changqi, Li Yi, penguasa kuil suci baji, menatap kedua utusan berjubah emas itu dengan wajah tegas, berharap mereka bisa memberikan penjelasan. Mohi dan Changqi tidak berkata apa-apa, keduanya menunggangi elang bersayap emas, menyerbu ke area terakhir yang diselimuti energi iblis gelap, menyerbu ke pintu masuk lorong gelap yang jahat, dan melompat turun untuk memeriksa. Dua orang di tahap awal alam rusak jatuh ke arah pintu masuk jalur neter jahat dan mendapati bahwa pintu masuk gua yang awalnya seperti jurang telah lama terhalang oleh puing-puing tebal. Gelombang yang sangat kacau dan tidak stabil sesekali datang dari celah-celah bebatuan di bawahnya. Keduanya memahaminya dalam diam selama beberapa saat, lalu mereka saling memandang dan melihat kebingungan masing-masing. Fluktuasi spasial yang kacau di dalam saluran Sieming membuktikan bahwa saluran Sieming memang telah hancur. Jika tidak akan ada fluktuasi spasial yang tidak teratur seperti itu. Setelah jeda beberapa detik, keduanya segera kembali. Di bawah tatapan curiga kerumunan, Yu Mohe berkata saya sudah memeriksa dengan teliti. Saluran jahat itu pasti telah diledakkan. Fluktuasi yang tidak teratur dan kacau seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilintasi siapapun. Xuan Er, pergi dan lihat. Perintah Zhao Changsheng. Siwan, pergilah dan lihat juga, kata Song Yu lembut. Zhao Xuan dari Sekte Hehuan dan Song Siwan dari Liga Suantian juga bergegas masuk. Seperempat jam kemudian, keduanya kembali dengan kerutan di wajah, sambil berkata serempak, jalan masuk dunia bawah jahat memang telah diledakkan. Begitu kata-kata ini diucapkan, sebuah pertanyaan besar langsung menggantung di benak setiap orang. Apa yang sedang terjadi? Di Liga Suantian, di gudang material spiritual, Song Tingyu berjalan mengelilingi bagian tengah setiap lemari raksasa, memilih material spiritual yang dibutuhkannya. Terdapat beragam materi spiritual di sini. Setiap lemari besar ditandai dengan nama, tingkat, tujuan, dan poin kontribusi yang dibutuhkan untuk materi spiritual tersebut. Ada banyak bahan spiritual tingkat Xuan dari tingkat 1 hingga tingkat 7,
dan bahan spiritual tingkat dari tingkat 1 hingga tingkat 5. Setelah mengalami tipu daya ayahnya, Song Tingyu menjadi depresi. Ia tidak pernah bertemu langsung dengan Qin Mo, dan ia tidak berani menanyakan kabar dari Yan Huoshan. Menurutnya, Qin Mo, klan iblis bertanduk, dan keluarga Ling semuanya akan musnah di bawah pengepungan Liga Xuantian, Kuil Suci Baji, dan Sekte Hehuan. Dia tidak ingin mendengar berita kematian Qin Mo. Dia siap meninggalkan Liga Xuantian, meninggalkan benua Chilan, dan pergi ke benua yang jauh untuk bersantai. Sebelum pergi, dia ingin membawa cukup banyak materi spiritual untuk dikultivasikan ke alam rusak, jadi dia memilihnya dengan hati-hati. Sosok yang dingin dan cantik tiba-tiba muncul di gudang material spiritual. Ia berjalan mendekati Song Tingyu sebelum berhenti. Kudengar kemenangan besar Liga Xuantian ini berkatmu. Karena kau menipu Qin Mo, dan suku iblis bertanduk untuk berdagang dengan kami bisa membiarkan kuil suci 8 ekstrim menghancurkan jalur netherworld jahat secara tiba-tiba. Oh, ngomong-ngomong, guntur kehancuran misterius yang meledakkan jalur netherworld jahat juga kau dapatkan darinya, kan? Pembicaranya adalah Xie Jingxuan. Tangan kiri Song Tingyu, yang hendak mengambil sepotong batu iblis api, tiba-tiba bergetar. Matanya yang indah memancarkan sedikit kesedihan. Di bawah tatapan dingin Xie Jingxuan, ia berkata dengan tenang, aku tidak menipunya. Bukan itu yang dikatakan orang-orang di luar sana. Semua orang menganggapmu telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Mereka pikir kebijaksanaanmu lah yang memungkinkan aliansi Xuantian kita tidak hanya mendapatkan 3 teratai 9 daun suanyin, tetapi juga menghancurkan jalur nether jahat. Nada bicara Xie Jingxuan selalu dingin dan keras. Biarkan saja mereka berkata apapun. Song Tingyu menggelengkan kepalanya, mendesah dalam hati, dan tidak menjelaskan. Rencana melawan klan jahat dan Qin Mo ini dirahasiakan tidak hanya dari Song Tingyu, tetapi juga dari ayah kedua belah pihak karena Xie Jingxuan telah membantu Qin Mo sebelumnya. Dalam pandangan Song Tingyu, wajar saja jika Xie Jingxuan salah paham padanya. Meskipun banyak orang berpikir kau menipu klan jahat dan Qin Mo, dia, sebagai orang yang terlibat, masih percaya padamu. Xie Jingxuan tiba-tiba mengatakan ini. Wajah cantik Song Tingyu penuh dengan kejutan. Dia butuh batu roh angkasa. Dia memintaku memberitahumu bahwa dia berharap kau bisa membantunya mendapatkannya. Xie Jingxuan berkata dengan enggan, kau punya hubungan baik dengan beberapa pedagang material roh di luar negeri. Dia bilang kalau kau bisa mendapatkan darah kura-kura roh merah, kau bisa membantunya mendapatkan batu roh angkasa. Dia berharap kau bisa membantunya. Song Tingyu sangat terkejut. Bagaimana dia bisa menghubungimu saat dia dikepung? Bukan hanya dia yang pergi, tapi seluruh klan iblis bertanduk juga menghilang secara misterius di gunung api. Xie Jingxuan berkata dengan nada dingin, kau sengaja tidak bertanya tentang urusan aliansi akhir-akhir ini. Jadi kau tentu tidak tahu berita yang menggemparkan benua Chilan ini, dan kau tidak tahu bahwa para prajurit di seluruh benua sedang mencarinya dan lokasi klan jahat itu. Tubuh halus Song Tingyu bergetar, dan dia berteriak, bagaimana ini mungkin? Semua master dari Liga Xuantian, Sekte Hehuan, dan Kuil Baji, banyak orang di puncak alam patah, kereta perang raksasa emas, kereta perang kristal, melangkah ke gunung api dan berjalan menuju jalan gelap jahat, tetapi mendapati bahwa tidak ada anggota klan iblis bertanduk. Mata Xie Jingxuan juga dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, dan tidak ada yang bisa menemukan mereka. Ini telah menjadi misteri terbesar sekarang. Mata Song Tingyu tiba-tiba berbinar, dan wajahnya tampak segar kembali. Ia berseru luar biasa. Dia selalu bisa menciptakan keajaiban. Xie Jingxuan juga mengangguk sedikit. Song Tingyu tidak bertanya dari mana ia mendapatkan informasi itu. Setelah berpikir sejenak, ia berkata dengan serius, katakan padanya bahwa aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memberinya beberapa batu roh luar angkasa. Istana Shenluo. Di dalam bangunan yang terbuat dari batu hijau zamrud, banyak prajurit tengah berlatih, menunjukkan keahlian mereka di berbagai tempat latihan untuk memperoleh pengalaman. 5 ketua aula dari aula Shenluo dan orang-orang kuat di bawah komando mereka, di bawah pengaturan Liga Xuantian, semuanya berkumpul di sekitar kota instrumen, bertanggung jawab untuk mencegat anggota klan iblis bertanduk, mengawasi, dan mengirimkan informasi ke Liga Xuantian kapan saja.